Tuan Muda, mohon Tuan Muda untuk kembali. Astaga, kalian siapa? Kalian sedang syuting film ya? Tuan Muda, saya adalah kepala pelayan dari keluarga Hartono, keluarga terpandang di Bekasi, dan Anda adalah Tuan Muda Lin yang telah terpisah dari keluarga selama bertahun-tahun. Kami telah mencari Anda selama 20 tahun lebih. Serius? Tentu saja, Tuan Muda, ini adalah kartu hitam eksklusif Anda berisi 100 miliar rupiah. Apakah benar atau tidak, Anda bisa memeriksanya di ponsel Anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Astaga, banyak sekali nolnya. Benarkah ada 100 miliar rupiah di sini? Bukan hanya uang ini, seluruh aset keluarga Hartono juga menjadi milik Anda, menunggu Anda untuk mengelolanya. Sayang, Ikutlah denganku ke reuni teman sekelas. reuni teman sekelas? Baiklah, siap. Aku segera pulang. Oh iya, soal semua aset itu, tunggu aku selesai mengurus istriku dulu, baru kita bicarakan lagi. Aku pergi dulu. Lindungi Tuan Muda, tapi jangan ganggu dia. Baik. Yanti, aku punya kabar baik untukmu. Sebenarnya aku... Jangan bicara dulu, kita hampir terlambat. Reuni teman sekelas sebentar lagi akan dimulai. Ya sudahlah, nanti aku kabari lagi. Ayo aku antar. Kamu pakai baju ini? Kenapa? Kan tidak sempat ganti baju. Lagi pula, mereka semua temanmu, mereka seharusnya tidak keberatan. Tidak apa-apa yo. Ayo. Wah, bukankah ini mantan primadona sekolah kita, Yanti? Kok naik motor listrik? Jessie, kok kamu di sini? Sayang, ini temanmu, kok ada tukang antar makanan juga? Oh, itu suamiku, Fajar. Jadi tadi yang naik motor, yang mengantarmu itu suamimu? Sayang, kamu pikir semua orang sepertimu kaya raya? Yanti, dulu dia kan primadona sekolah kita. Sayangnya matanya kurang awas, dapat suami kurir begini. Sekarang jadi bahan tertawaan. Jessie, aku akui kamu memang lebih kaya dari aku, tapi kamu bicara tentang suamiku Fajar seperti itu, agak keterlaluan kan? Keterlaluan apanya? Yanti, aku kasih tahu ya, perempuan itu harus dirawat dengan uang. Lihat dirimu, baru beberapa tahun tidak bertemu, kulitmu sudah menghitam. Aduh, keriput pun sudah muncul. Itu semua karena suamimu terlalu miskin. Yanti, kalian ngobrolin apa? Tidak ada apa-apa, kita pergi saja. Kami sedang membicarakan, ada orang yang tidak punya uang, tapi masih mau datang ke reuni, numpang makan dan minum. Sepertinya kalian berdua tidak menyambut kami. Kau pikir kau siapa? Kami sedang bicara, mana ada engkau ikut campur. Anda memiliki pesanan baru, harap periksa. Nah, sekarang akhirnya bisa tenang. Aku memberimu pesanan antar 50 km. Sekarang, cepatlah pergi. Jangan menghalangi pandangan. Yanti, Jessie, ini salahmu. Kami jelas-jelas membantumu. Kenapa engkau malah menyalahkan kami? kau mempermainkanku, itu namanya membantu? Tentu saja, kau dulu bunga sekolah tercantik di SMA Negeri 1 Kota Bekasi. Pengantar barang rongsokan ini, bagaimana bisa pantas untukmu? Jessie, menurutku, putus saja dengannya. Yanti, diam. Sepertinya kalian berdua datang untukku hari ini. Kau pikir kau siapa? Layak untukku sasar? Cepat antarkan barangnya. Kalau tidak, aku akan melapor. Anda memiliki satu pesanan yang telah dibatalkan. Maaf, pesanan ini aku tidak akan terima. Yanti, Jessie, kalian sudah sampai. Jessie, aku dengar kau sakit beberapa waktu lalu. Aku tidak sempat mengunjungimu. Kau tidak marah kan? Tidak apa-apa, kau mengingatkanku saja sudah cukup. Kak Yudada, kau sudah datang. Budi. Siapa ini? Masih membawa pengantar makanan untuk menghadiri reuni. Lihat ke sana, pengantar makanan itu. Jangan biarkan dia masuk nanti. Baik, mengerti. Nyonya Michelle, tenang saja. Saya pasti tidak akan membiarkan anak itu masuk. Yuda sudah sampai. Kok tidak masuk? Lihat sih, tukang suruhan itu
sebentar lagi mau makan satu meja dengan kita, membayangkannya saja sudah merasa jijik. Merasa jijik, kamu bisa tidak usah pergi. Kamu bicara dengan Yuda kami bagaimana, dasar tukang suruhan bau, bagaimana, kamu ini mau jadi anjingnya dia. Kamu cari masalah. Tuannya saja belum terburu-buru, anjingnya ini sudah terburu-buru, benar-benar anjing yang baik. Aduh sayang, jangan begini. Dia, suami Yanti, juga datang untuk ikut reuni ini. Apa? Lihat dia seluruh badan, bau keringat, penampilannya kotor, makan satu meja dengan kita. Sayang, jangan bicara begitu. Yanti, suamiku bicaranya belak-belakan, jangan diambil hati ya. Kalau begitu, kita masuk dulu ya. Sayang, kita masuk saja. Tidak perlu pedulikan tukang suruhan ini. Hotel Mercure itu satu-satunya hotel bintang 6. Di Bekasi, dengan penampilannya seperti ini, pasti tidak bisa masuk. Fajar, bagaimana kalau kita tidak usah pergi saja? Ngomong apa sih? Yanti, aku tahu kamu sangat ingin ikut reuni ini. Tidak bisa karena mereka bilang sesuatu padaku. Kita jadi tidak pergi. Begini, aku jamin sebentar lagi aku hanya fokus makan. Apapun yang mereka katakan, aku pura-pura tidak dengar. Yang berpakaian tidak rapi tidak diperbolehkan masuk. Pak Satpam, kenapa kami disebut berpakaian tidak pantas? Wah, wanita cantik ini berpakaian bagus, boleh masuk. Tapi kamu, tukang antar makanan bau, pasti tidak boleh masuk. Kamu tahu, Hotel Mercure adalah hotel paling bergengsi dan berkualitas tinggi. Di Bekasi, ini adalah hotel bintang 6, nomor 1. Mengerti? Kamu cuma pengantar barang, datang ke sini, tidakkah merusak citra hotel kami? Hei, bagaimana kamu bicara seperti itu? Tidak apa-apa, Yanti, kamu masuk dulu. Dan sapa teman-teman sekelasmu, aku akan segera masuk. Tenang saja, aku pasti bisa mengatasinya. Pergilah. Aduh, zaman sekarang ini masih ada satpam yang memandang rendah orang lain. Kalau aku pengantar barang, kamu sendiri apa? Anjing penjaga. Apa katamu? Apa katamu? Katanya aku berpakaian tidak pantas. Kalau begitu aku tanya, seperti apa yang dianggap pantas? Setidaknya berpakaianlah seperti manusia. Aku pakaianku kenapa tidak seperti manusia? Bau apa ini? Bau sekali. Kalian Hotel Mercure, bagaimana kerjanya? Orang seperti ini juga boleh masuk. Cepat seret dia keluar. Jangan ganggu aku masuk. Nyonya Wulan, anak ini mengotori mata Anda. Saya akan segera mengusirnya. Baguslah. Aduh, orang macam apa ini? Tidak tahu diri. Tempat seperti ini. Apakah pantas untuk tukang antar seperti kamu? Aduh, kenapa di mana-mana ada orang yang memandang rendah orang lain? Saya mengantar makanan, mencari uang dengan tangan saya sendiri. Apa saya makan nasi kalian? Kalian berhak apa? Memandang rendah kami, pengantar makanan? Oh iya. Saya memang kurir, lalu kalian apa? Anjing pudel? Kurang ajar kamu. Masih bengong di situ? Cepat seret dia keluar. Baik. Segera saya bawa dia pergi. Hei, kedua saudara, hari ini yang dia pandang rendah adalah saya, pengantar makanan ini, besok belum tentu tidak akan memandang rendah kalian. Para saat kita melakukan pekerjaan yang paling keras dan melelahkan, mendapatkan sedikit uang tidak usah dikatakan lagi, kenapa kita masih harus diinjak-injak oleh mereka? Kalian pikirkan, benar tidak? Dia benar. Benar kepalamu. Kurang bicara, cepat kerja. Tapi, Kak, kita jadi satpam sebulan, juga tidak menghasilkan banyak uang, itu lebih baik. Masuk pabrik merakit sekrup lebih banyak, masih harus diinjak-injak oleh orang-orang ini. Saya sudah lama tidak mau kerja ini. Saudara ini hebat. Kita juga orang yang punya harga diri. Pekerjaan pada dasarnya tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kenapa mereka berlagak lebih mulia daripada kita? Betul. Saya sudah lama tidak suka mereka dengan sikap sombong mereka. Bagaimana kalau kita juga jadi pengantar makanan? Sobat, penghasilan kurir pengantar makanan sekarang bisa sampai 3.000 sebulan.
kita juga ikut jadi kurir saja. 3.000, itu sih kecil. Kalau kamu rajin, penghasilan 10.000 sebulan pun bisa. Mas, dengar tadi, jadi kurir bisa dapat lebih dari 10.000 sebulan. Ngapain kita jadi satpam lagi? Kalian berdua ini ngapain masih bengong di situ? Ngapain? Dasar. Kamu anjing penjaga yang bau. Omong kosong apa? Aku sudah lama tidak tahan denganmu. Kamu penakut. Kamu mau ke surga. Aku tidak mau kerja lagi. Bro, ayo pergi. Nyonya Wulan, lihat ini apa? Apa? Ini untukmu, tamparan keras. Tamparan keras. Anjing penjaga memukul orang. Tolong, pukul mati anjing penjaga ini untukku. Sayang, aku sudah bicara dengan manajer lobi untuk membantumu memberi pelajaran kepada pengantar makanan itu. Keren, Bro Kenzo. Aku rasa dia tidak akan bisa masuk hari ini. Terima kasih Bro Kenzo. Malam ini aku sudah menyiapkan kejutan besar untukmu. Kak Michelle, apa kalian melakukan ini? Tidak terlalu buruk, bagaimanapun juga, dia juga suami Yanti. Tani, aku juga melakukan ini demi kebaikan Yanti. Bayangkan dia menikah dengan suami pecundang seperti itu, apa yang bisa dia harapkan? Benar, Tani, lihat aku dan Kak Michelle, karena kami menemukan suami yang baik, kami bisa merawat diri sebaik ini. Yanti, dia salah memilih pasangan. Apa yang kita lakukan ini, bukankah juga untuk membantunya melihat wajah asli si pengantar makanan itu? Membantunya menemukan suami yang benar-benar cocok untuknya. Kalian sedang membicarakan apa? Membicarakan suamimu yang pengantar makanan itu, kurasa hari ini dia mungkin tidak bisa masuk ke pintu hotel ini. Yanti, mereka hanya bercandamu, ayo duduk. Ayo, hajar dia, anjing penjaga ini. Ada apa ini? Nyonya Wulan, siapa yang memukul Anda? Saya yang memukulnya. Wanita ini penindas, dia memukul kami berdua. Jadi kami hanya bisa menghajarnya, itu wajar. Betul sekali. Nenek sihir tua ini sungguh menjengkelkan. Dia sama sekali tidak menganggap saudara-saudara satpam kita. Komandan Sony, apakah mereka berdua anak buahmu? Kau urus sendiri, ya. Kalian berdua, minggir. Berani bicara sepatah kata lagi. Gaji bulan ini jangan harap kalian dapatkan. Manajer, Anda sudah melihatnya kan? Anjing penjaga ini, dia bahkan berani berbicara seperti itu. Anda tidak boleh membiarkan mereka begitu saja. Nyonya Wulan benar. Tenang saja, silakan masuk. Serahkan ini padaku. Saya jamin tidak akan melepaskan siapapun yang menyakiti Anda. Baiklah. Kalian berdua, seret anak ini pergi. Hari ini masalah ini dianggap selesai. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa tinggal di kota Bekasi. Cepat lakukan. Hentikan. Lihat siapa yang berani bergerak. Berhenti. Siapa yang berani macam-macam? Kalian siapa? Tahu ini tempat apa? Hotel Grand Mature. Berani sekali kalian di sini. Cari mati ya. Buka mata anjingmu. Lihat ini apa? Pak Hartono. Saya tidak tahu kalau Anda orang penting. Pak Hartono? Maafkan saya. Pak Hartono. Salam hormat Pak Hartono. Kalian semua pandang orang dari penampilannya saja. Nama baik grup Mature dirusak oleh kalian semua. Kalian tahu siapa beliau? Beliau ini adalah tamu hotel kita. Tamu adalah raja. Begini caranya kalian memperlakukan rajamu? Pak Hartono, Anda benar Pak Hartono. Dan juga Hotel Grand Mature kita ini, sejak kapan ada aturan berpakaian tidak boleh masuk? Siapa yang bisa menjelaskan padaku? Siapa? Kapan aturan ini dibuat? Pak Hartono, ini diam manajer lobi ini, dan kau jabatan kepala keamananmu sampai di sini saja. Orang bawa mereka ke tambang batu bara, suruh mereka menambang. Pak Hartono, ampuni kami. Kami tahu salah. Bawa pergi Pak Hartono. Kalian para satpam ini tidak tahu tugas kalian sendiri. Tugas kalian adalah menjaga ketertiban hotel kita, melindungi keamanan hotel kita, bukan jadi anjing orang kaya. Jika suatu hari nanti aku melihat kalian lagi menjadi anjing orang kaya, awas saja kalian. Pergi. Baik. Tuan muda, maaf. Karyawan hotel kami belum terlatih
dengan baik, Anda jadi tidak nyaman. Tapi saya sudah memberitahu dapur untuk menyiapkan hidangan yang paling meriah dan segera mengirimkannya ke ruang pribadi Anda. Mohon maafkan kami. Aku tahu. Kak Kenzo, mengingat aku dan Kak Michelle sudah bertahun-tahun menjadi teman sekelas dan demi hubungan kita, proyek ini bisakah dipertimbangkan untuk perusahaan Jaya Abadi? Proyek ini siapapun yang mengerjakannya sama saja karena kita punya hubungan ini, memberikannya kepada Jesse tentu saja tidak masalah. Terima kasih Kak Kenzo. Terima kasih Kak Kenzo. Anda tenang saja. Saya tahu aturannya pasti 1 atau 2 tingkat lebih tinggi dari yang lain. Jesse memang pintar. Budi, kamu sebagai penanggung jawab proyek ini, uruslah dengan Jesse. Terima kasih atas promosinya. Kak Kenzo, nanti setelah anggurnya datang, saya akan minum 3 gelas untuk Anda sebagai tanda terima kasih. Yo, semuanya ada di sini, ramai sekali. Fajar, kamu sudah datang, silakan duduk. Bagaimana para satpam ini bekerja? Kak Kenzo, jangan marah, nanti masih ada pertunjukan bagus. Hari ini ulang tahun Kak Michelle, aku dan Tani sudah menyiapkan hadiah untuk Kak Michelle. Michelle, aku juga menyiapkan hadiah ulang tahun untuk. Kalau begitu aku lihat dulu, apa yang kalian berikan? Baiklah, kalau begitu saya lihat dulu. Michael, kalian mengirimnya bagaimana? Apa? Hanya sedikit, tanda mata, tidak perlu dibesar-besarkan. Leontin giok ini sangat indah, saya sangat menyukainya. Terima kasih. Kak Michelle, leontin giok ini bukan leontin giok biasa. Bahannya terbuat dari giok lemak kambing kualitas terbaik, dan jika saya tidak salah lihat, ini juga giok kuno. Jika ada waktu, saya sarankan Anda untuk mengidentifikasinya. Mana mungkin membuat Kak Michelle membuang waktu. Kak Michelle, ini sertifikat identifikasi leontin giok ini. Astaga, ini ternyata barang antik dari 800 tahun yang lalu, nilainya 300 juta lebih rupiah. Michael, kau lumayan juga, benar-benar mengeluarkan banyak uang, membuat aku dan Jesse kalah. Mana mungkin, Kak Yudada, saya tahu kemampuanmu, harta saya ini, bagaimana bisa dibandingkan denganmu. Kak Yudada, bagaimana kalau kau mengeluarkan hadiah yang kalian siapkan? Biar kita semua melihatnya. Baiklah, Jesse, keluarkan juga hadiah kita. Kak Michelle, ini hadiah yang aku dan Yuda siapkan untukmu, bukalah dan lihat. Baiklah, selera kalian berdua masih aku percayai. Ini adalah... Apa ini? Benar, batu permata ini sama seperti bintang langit dan bintang laut yang terkenal, kota hutan. Batu permata ini saya dapatkan bulan lalu di rumah lelang internasional. Ini sertifikatnya. Astaga, 30 juta? Kak Yuda memang hebat. Terima kasih, Jesse. Terima kasih, Yuda. Aku sangat menyukainya. Kak Michelle, asal kau suka, biar aku pakaikan untukmu. Bagus sekali sayang, kalung ini sangat cocok untukmu, sangat menunjukkan kualitasmu. Iya kan? Aku juga berpikir begitu. Kak Kenzo, kita semua sudah menyiapkan hadiah untuk Kak Michelle. Sebagai suaminya Kak Michelle, apa kau tidak punya sesuatu? Tentu saja, hari ini sayangku ulang tahun. Bagaimana mungkin aku tidak menyiapkan hadiah? Ini sayang, bukalah. Villa di Taman Cahaya Bulan, dan tertulis namaku. Wow, Taman Cahaya Bulan, bukankah itu setidaknya bernilai 2 miliar? Michelle, kamu sangat beruntung sekali ya. Kak Kenzo benar-benar cinta sejati padamu. Villa senilai 200 juta rupiah diberikan begitu saja. Iya, Michelle, aku juga sangat iri padamu. Tina, kamu tidak perlu iri padaku. Aku lihat Michael juga sangat baik padamu. Asal bekerja keras di bawah Kak Kenzo, naik jabatan dan gaji tidak akan mengecewakanmu di masa depan. Tenang saja, Tina. Aku pasti akan membuatmu tinggal di rumah besar. Sudahlah, karena sudah melihat semua hadiahnya, kita pesan makanan saja. Tunggu dulu. Sepertinya masih ada satu orang yang hadiahnya belum dilihat. Benar, Michelle, hadiah dari Yanti belum dilihat. Michelle, hadiah yang kuberikan tidak semahal yang lain. Semoga kamu tidak keberatan. Tentu saja tidak, Yanti. Aku tahu selama bertahun-tahun ini, kamu hidup susah. Menikah dengan pria yang tidak berguna, pesuruh,
kamu bisa datang ke pesta ulang tahunku. Aku sudah sangat senang. Sebenarnya aku hidup cukup baik selama ini. Cukup baik? Lihat wajahmu, dulu sangat halus, sekarang sudah berkerut. Dan tanganmu sudah pecah-pecah, aku merasa kasihan melihatnya. Benar, Yanti, kusarankan, lebih baik kau menjauh dari pria tidak berguna itu, pesuruh itu, kalau tidak, cepat atau lambat kau akan terseret olehnya. Lihat dia, seperti apa rupanya? Lihat dia, seperti apa rupanya ini? Ada apa? Kalian semua lihat aku kenapa? Sudah lihat kadonya? Kalau sudah, kita pesan makanan saja. Pesan makanan, yang kau tahu cuma makan ya. Hari ini kita semua di sini sedang berbicara, kau pakai headphone. Pantaskah kau hormati kami tidak? Kalian bicara apa urusannya denganku? Kalian bicarakan itu, meremehkanku, meninggikan diri kalian sendiri. Aku tak mau ambil pusing dengan kalian, malas juga dengar. Jadi apa masalahnya? Kau tahu itu meremehkanmu, kau tahu kenapa. Masih bisa karena apa lagi? Aku tidak punya uang. Masih tahu dirimu tak punya uang, tahu dia siapa. Wakil Direktur Utama Matured Group, uang yang keluar dari celah jarinya saja cukup untuk makan seumur hidupmu. Kau menjilatnya sedikit, uangnya kan datang. Cukup, Michael, jangan banyak bicara. Orang seperti ini tidak bisa diubah, meski diberi kesempatan, dia juga tidak berguna. Seumur hidup hanya jadi pesuruh. Aku memang tidak pandai berakting seperti kalian. Memanfaatkan kesempatan ini tidak perlu juga. Setiap rupiah yang aku peroleh, hati nuraniku tenang. Orang ini miskin tidak menakutkan, yang ditakutkan adalah miskin tapi tidak punya semangat juang. Orang seperti ini, Yanti, kau ikut dengannya, akan banyak menderita. Lelucon, kalian semua ini hanya menilai orang dari penampilannya, menjilatnya, apakah dia pantas. Beraninya kamu bicara seperti itu pada Bang Kenzo, berlutut dan minta maaf. Hey, Michael, kulihat kamu juga seperti seorang intelektual lulusan universitas. Kenapa semakin belajar semakin tidak punya tulang punggung? Kalau saya, Fajar, hanya bersujud kepada langit dan bumi, diantaranya kepada orang tua. Selain itu, tidak ada seorang pun yang bisa membuatku berlutut. Kurang ajar kamu. Akan kuberi kamu pelajaran. Sudahlah, lupakan saja hari ini istriku ulang tahun. Jangan membuat keributan di sini. Anak muda punya pendirian itu bagus, itu hal yang baik. Tapi jangan kepada semua orang. Kamu bersikap seperti batu di kombran, bau dan keras. Kalau tidak, saat kamu masuk ke masyarakat, kamu akan menanggung akibatnya. Bagaimana cara saya melakukan sesuatu? Tidak perlu Anda repot-repot mengajari saya. Begini saja, kalian lanjutkan saja obrolan kalian, asal jangan ganggu saya mendengarkan musik. Apapun yang kalian katakan, saya tidak peduli. Salma, bukannya aku mau bilang begini? Fajar itu seperti itu, sama sekali tidak tahu tata krama, bertindak seperti batu, tidak mengerti apa-apa. Kalau kamu menikah dengannya, kamu tidak akan bahagia. Maya, sebenarnya dia tidak seperti yang kalian bayangkan. Sudahlah, Yanti, kamu tidak perlu membelanya lagi. Perilakunya tadi, kita semua sudah melihatnya. Sudahlah, jangan pedulikan anak itu. Mari kita lihat hadiah apa yang Yanti berikan. Yanti, ini apa? Michelle, ini satu-satunya foto kita bersama dari dulu. Saya belajar sedikit teknik dan membuat foto ini lebih jelas. Lihat, apa tidak lebih jelas? Memang jauh lebih jelas. Jessie, lihat juga. Foto butut apaan? Dilihat-lihat. Yanti, kau hebat sekali, bisa memulihkan foto ini hingga sejelas ini. Kau masih punya lagi? Bolehkah aku minta satu? Waktu pindahan dulu, aku tak sengaja menghilangkannya, dan aku sedih untuk waktu yang lama. Tentu saja masih ada. Nanti aku akan buat 2 lagi, kita masing-masing satu. Yanti, kau baik sekali. Tina, cepat pesan. Foto butut apaan? Dilihat-lihat. Ini bukan foto butut, ini foto kita berempat saat masih sekolah dulu, satu-satunya foto bersama, sangat berharga. Selembar foto, seberapa berharganya? Apa bisa sehebat itu? Kau tahu apa? Barang-barang lain, semuanya bisa diukur dengan uang, tapi
Persahabatan antara kami tak ternilai harganya. Benar kan, Yanti? Tina, kau yang paling mengerti aku. Suruh kau pesan. Mau apa kau sebenarnya? Menginjak headsetmu, biar kau mendengarkan orang bicara, tahu apa itu rasa hormat. Aduh, sudahlah. Dari mulut anjing sepertimu, bisa keluar apa? Aku sudah tahu. Masih mau memaksaku mendengarkan? Setelah mendengarkan, aku pasti akan memaki kalian. Setelah memaki, aku pasti akan menampar kalian. Apa kau pikir ini pantas? Ayo, tampar aku sekarang. Kulihat apa yang bisa kau lakukan. Baiklah. Tadi topik kalian sampai mana? Coba kulihat bagaimana cara menampar kalian yang pantas. Tadi tentang istrimu memberi Mbak Michelle hadiah. Hadiah yang kami berikan paling rendah 300 juta rupiah, paling tinggi 2 miliar rupiah, sedangkan istrimu, karena engkau pecundang, pengantar barang bau, hanya memberi foto yang tidak berharga. Apa kau tidak malu? Malu? Kenapa aku harus malu? Hadiah yang kalian berikan semahal apapun, itu semua bisa diukur dengan uang. Tapi hadiah yang diberikan istriku mewakili persahabatan antara mereka, itu tak ternilai harganya. Dengan kata lain, semua hadiah kalian tidak sebaik hadiah Yanti. Lucu, dengar apa yang kau katakan, apa kau percaya sendiri. Kurangi mendengarkan kata-kata mutiara, lihatlah kenyataan. Jadi apa maksudmu sebenarnya? Tidak ada apa-apa. Hanya ingin kau menyadari perbedaan antara kau dan kami, semua. Lalu, bebaskan Yanti. Biarkan dia mengejar kebahagiaannya sendiri. Astaga. Coba kulihat, tidak ada lingkaran cahaya di atas kepalamu. Kenapa engkau bertingkah seperti orang suci? Fajar, jangan salahkan kami jika kata-kata kami tidak enak didengar. Kesenjangan antara engkau dan kami memang agak terlalu besar. Kau juga tidak pantas untuk Yanti. Menurutku, jika kau sedikit tahu diri, kau seharusnya meninggalkan Yanti sejak dulu. Coba ku tebak, dengan keahlianmu menjilat dan menyanjung, jangan-jangan ada pejabat tinggi yang kau kenal menyukai Yanti dan secara khusus menyuruh kalian untuk menyerangku? Jangan samakan aku dengan orang menjijikan sepertimu. Aku hanya memikirkan kebaikan Yanti. Baiklah, kalian semua bilang, Yanti memberikan foto itu membuatnya malu. Kalau begitu aku ingin bertanya, bagaimana caranya? Aku bisa menunjukkan kekuatanku. Sangat sederhana, asal hadiah yang kau berikan melebihi 3 juta rupiahku, itu membuktikan kau punya kemampuan. Jadi kemampuanmu diukur dengan uang, kalau tidak diukur dengan perasaan, jangan bercanda. Baik, kalau begitu hadiah termahal yang kalian berikan tadi berapa? Aku lupa. Tentu saja yang termahal adalah 400 juta rupiah milik Koko. Kau pengantar makanan miskin, apa kau mau menantang Koko? Kenapa tidak? Tapi kalau begini, langsung memberikan hadiah, aku merasa rugi. Lalu apa maumu? Bagaimana kalau kita bertaruh, jika hadiah yang kubawa melebihi 400 juta rupiah, maka engkau harus memberitahuku siapa yang menyuruh kalian memprovokasi hubunganku dengan Yanti. Bisa? Kamu pikir kamu siapa? 2 miliar rupiah? Mungkin kalau kamu jual dirimu, tidak akan mencapai 400 juta rupiah. Baiklah, aku terima taruhanmu. Tapi, jika kamu kalah, kamu harus meninggalkan Yanti. Bebaskan dia. Tidak bisa, aku tidak setuju. Tenang saja, Yanti, aku tidak akan kalah. Jadi, kamu baru saja mengakui ada seseorang yang menyuruh kalian untuk merusak hubunganku dengan Yanti, kan? Mana ada? Tidak ada orang yang menyuruh kami melakukan ini. Masih tidak mengaku? Jika memang tidak ada, kamu tadi tidak akan menerima syarat taruhan denganku. Karena kamu menerimanya, berarti kamu mengakui keberadaan orang itu. Aku hanya belum mengerti syarat taruhanmu tadi. Masih tidak mau mengaku? Baiklah, tenang saja, aku punya caraku sendiri. Halo, siapkan hadiah untukku, nilainya lebih dari 2 miliar rupiah saja. Tunggu saja. Sok banget, aku tidak percaya kamu bisa memberikan hadiah senilai 2 miliar rupiah. Berlagak kaya, lihat saja nanti bagaimana akhirnya
Terima kasih. Untuk ini tidak perlu kalian khawatirkan. Udik, kamu pikir barang senilai 2 miliar rupiah bisa dibeli begitu saja? Biasanya butuh banyak waktu persiapan, mungkin juga prosedur yang rumit. Benar. Nah, kau benar-benar kurang pengetahuan, bahkan berbohong pun tidak becus. Di kota Bekasi sekarang, yang bisa mengeluarkan barang seperti itu, hanya Pak Willy dari toko perhiasan Emas Indah. Sayangnya, beliau sudah pensiun. Ya, beberapa tahun ini orang yang bisa membuat Pak Willy turun tangan, hanya kepala pelayan keluarga pertama kota Bekasi, keluarga Hartono. Jangan bilang, kau kepala pelayan itu. Tentu saja aku bukan kepala pelayan keluarga Hartono. Lalu untuk apa kau berlaga? Tapi, aku tuan muda keluarga Hartono. Kalau kau tuan muda keluarga Hartono, aku ayahnya tuan muda keluarga Hartono. Adik kecil ini, saya diutus seseorang untuk mengirimu hadiah. Terima kasih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, perkenalkan, tusuk konde ini adalah hasil kerja keras Pak Willy selama 5 tahun, memulihkan barang pemakaman seorang permaisuri dari 2000 tahun yang lalu. Tingkat kemewahannya tak tertandingi, nilai yang mencapai 16 miliar rupiah. Nilai barang antik itu mencapai 16 miliar rupiah. Apa? 8 miliar rupiah. Sungguh indah. Saudara ini, setahu saya, tusuk rambut ini berada di tangan kepala pelayan keluarga pertama, keluarga Hartono. Saya yang tidak berbakat ini, saya adalah Lagiman, kepala pelayan. Apa, kau kepala pelayan Hartono? Keluarga pertama adalah keluarga terkaya di kota ini, mengendalikan hampir 70% industri global. Apakah Anda benar-benar kepala pelayan Lin? Kepala pelayan Hartono. Halo, saya manajer proyek Grup Mature. Senang bertemu dengan Anda. Kepala pelayan Hartono, saya wakil presiden Grup Mature Bekasi. Jika keluarga Anda membutuhkan, Anda dapat bekerja sama dengan Grup Mature saya. Saya jamin Anda akan mendapatkan kondisi terbaik. Baiklah, kalau begitu kalian semua sibuk dulu, saya pergi dulu. Tunggu, kau bilang kau kepala pelayan keluarga Hartono, apa kau punya bukti? Kau siapa? Mengapa aku harus membuktikannya padamu? Yuda, jangan kurang ajar. Saya percaya di dunia ini, tidak ada yang berani menyamar sebagai kepala pelayan keluarga Hartono, kecuali dia tidak menginginkan nyawanya. Kak Kenzo, aku hanya curiga, mengapa anak ini mendapatkan bantuan dari kepala pelayan Hartono dan memberinya hadiah yang begitu berharga? Meskipun aku tidak perlu membuktikannya padamu, tapi aku bisa menjawab pertanyaanmu, itu karena pemuda ini pernah menyelamatkan seseorang yang penting. Hadiah ini adalah untuk membalas budi. Oh, pantas saja. Ternyata dia beruntung menyelamatkan orang penting. Itu masuk akal. Semuanya, permisi. Kak Kenzo, apakah tusuk konde itu asli? Kurasa itu asli. Lagi pula tidak ada yang berani menyamar sebagai kepala pelayan keluarga Hartono. Bagus sekali. Jadi, tusuk konde ini milikku? Tunggu dulu. Kau ingin mengingkarinya? Aku hanya bilang tusuk onde ini sebagai hadiah, tapi aku tidak bilang akan memberikannya kepada siapa. Fajar, kau keterlaluan. Aku keterlaluan? Kalian pikirkan baik-baik. Tadi aku hanya bilang, jika aku bisa memberikan hadiah senilai lebih dari 400 miliar rupiah. Dengar baik-baik. Ini hadiah, bukan hadiah untuk Michelle. Paham? Mencari-cari alasan. Ulang tahun Kak Michelle, ulang tahun Kak Michelle. Kita menyiapkan hadiah untuknya, masih bisa diberikan kepada siapa lagi. Kalian ingin menyenangkan Kak Kenzo, jadi memilih memberikan yang terbaik untuk Michelle. Tapi aku berbeda, aku tidak perlu menyenangkannya. Jadi tentu saja yang terbaik diberikan untuk istriku. Memberikannya kepadaku? Tentu saja, kau adalah istriku tercinta. Tidak memberikannya kepadamu, memberikannya kepada siapa? Tapi gaya rambutmu hari ini kurang cocok dengan tusuk konde. Simpan saja dulu. Yo Michelle, apakah engkau akan meledak sekarang? Fajar, jangan terlalu senang. Kau hanya menyelamatkannya sekali. Sekarang kebaikan penyelamat sudah terbalaskan, apalagi yang kau andalkan. Kulihat nanti bagaimana kau akan melawanku.
Aku tidak tahu apakah aku akan jatuh ke tanganmu, tapi sekarang kaulah yang ada di tanganku. Apa maksudmu? Ku bilang kalian semua, kalian tidak lupa kan? Kalian masih punya taruhan yang harus dipenuhi. Jangan banyak omong. Cepat katakan padaku, siapa yang menyuruh kalian untuk merusak hubunganku dengan Yanti? Tidak ada orang yang menyuruhku untuk merusak hubungan kalian. Kami sendiri yang tidak tahan melihatnya. Pesuruh sepertimu membebani Yanti. Ku bilang kalian semua yang merasa punya status tidak akan benar-benar mengingkari janji kan? Jaga bicaramu anak muda. Siapa yang mengingkari janji? Sudah kujawab, tidak ada orang itu, semuanya hanya khayalanmu saja. Baiklah, kalian hebat, kita lihat saja nanti. Pesuruh bau, kau benar-benar berpikir setelah menyelamatkan nyawa orang penting, kau menjadi orang besar. Meskipun kau memberi Yanti hadiah besar, tapi menurutku, kau masih tidak pantas. Kusarankan, lebih baik kau mundur dan bebaskan Yanti. Bagus-bagus, kata-kata yang munafik. Sudahlah, jangan pedulikan dia. Walaupun gagak hinggap di dahan, kau tetap bukan burung phoenix emas. Baiklah, ayo kita pesan makanan. Selain hidangan spesial terbatas waktu, pesan apa saja, biar aku yang atur. Hebat, Kak Kenzo, aku sudah lama mendengar. Bahkan bukan hidangan spesial terbatas waktu di Hotel Mature, harganya sangat mahal. Hari ini, berkat Kak Kenzo, kami berkesempatan untuk mencicipinya. Ya, terima kasih Kak Kenzo, tapi jangan biarkan pesuruh bau ikut makan gratis bersama kami. Gampang sekali. Kalau mau makan, pesan saja sendiri. Dasar pembantu. Kalau kamu mau makan, pesan saja sendiri. Dan bayar sendiri. Kalian kok begini? Tidak apa-apa kalau begitu kita pesan masing-masing saja. Yanti, kamu mau makan bersamaku? Iya. Yanti, lebih baik kamu ikut kami saja. Aku tahu kamu sakit beberapa waktu lalu. Dan sekarang, waktunya untuk memulihkan kesehatanmu. Makanlah bersama kami. Kamu bisa makan makanan enak yang biasanya tidak bisa kamu makan. Michelle, tidak usah. Aku akan makan bersama suamiku saja. Tenang saja Yanti, hari ini aku pasti akan membuatmu kenyang. Hei, bawakan aku satu meja makanan terbaik kalian. Kosok sekali. Aku tidak percaya teleponmu itu akan berguna. Berguna atau tidak, sebentar lagi juga tahu. Haha, anak muda suka sekali menyombongkan diri, hati-hati nanti lidahmu keseleo. Pria parubaya, kamu juga hati-hati. Malam hari jangan terlalu keras, nanti pinggangmu sakit. Kau. Dasar bocah, Kak Kenzo kami masih muda. Matamu yang mana yang melihat Kak Kenzo kami sebagai pria parubaya? Astaga, apa engkau buta? Pria parubaya yang berminyak begini, apa kau benar-benar tidak melihatnya? Silakan para tamu, hidangan ini adalah hidangan spesial terbatas waktu Hotel Mature nomor 1. Silakan dinikmati. Hidangan spesial terbatas waktu, kami tidak memesannya. Mohon tunggu sebentar. Benar, ini memang untuk meja Anda. Selamat menikmati. Christian, jangan-jangan ini kejutan darimu? Kalau bukan kalian yang pesan, berarti aku yang pesan. Sayang, coba ini sangat bergizi. Silakan, para tamu, hidangan ini adalah hidangan spesial terbatas waktu Hotel Mature nomor 2. Silakan dinikmati. Apa? Masih ada hidangan spesial terbatas waktu? Benar, selamat menikmati. Sayang, coba ini. Abaikan mereka. Makan ikan yang banyak. Ya. Kenyang sekali. Sayang, kamu sudah kenyang? Fajar, jangan keterlaluan. Kenapa? Bukankah sudah sepakat? Kita pesan masing-masing, makan masing-masing. Meskipun aku tidak tahu bagaimana caramu memesan hidangan spesial terbatas waktu ini, tapi tahukah engkau berapa harga hidangan ini? Paling sedikit 500 juta rupiah. Kau, pesuruh rendahan, bisa membayarnya. Pada akhirnya, Christian yang akan membereskan masalah. Bagaimana kau tahu aku tidak bisa membayar? Kau, pesuruh rendahan, pakai apa membayarnya? Orang kaya itu sudah membalas budi, apalagi yang bisa kau lakukan? Siapa bilang aku hanya menyelamatkan satu orang kaya?
Ini minuman untuk Anda semua. Silakan dinikmati. Tunggu. Panggil manajer kalian ke sini. Pak Kenzo, apakah ada yang bisa saya bantu? Bisa bicara dengan saya. Cepat panggil manajer kalian ke sini. Baik. Saya lihat pelayanan Hotel Mercure ini semakin buruk saja. Di rapat dewan nanti, manajemennya dari atas sampai bawah, semua harus diganti. Kasihan sekali manajemen hotel ini. Ya, Kak Kenzo kan wakil direktur utama grup Mercure, dan Hotel Mercure ini hanyalah salah satu bisnis di bawah grup Mercure. Mengganti manajemen mereka sangat mudah. Pak Kenzo, Anda mencari saya? Jelaskan ini padaku. Ini semua adalah hidangan khas hotel kami dan minuman paling premium. Ada masalah? Kau bilang ini tidak masalah. Pagi tadi saya pergi ke departemen makanan dan minuman untuk memesan minuman ini dengan manajer Hadi. Dia bilang kehabisan stok. Kenapa sekarang ada di sini? Saya juga tidak tahu. Bagaimana kalau saya telepon Pak Hadi untuk konfirmasi? Telepon saja. Ini Pak Kenzo, Pak Hadi tidak mengangkat teleponnya. Tidak berguna. Apa gunanya Mercure Group mempekerjakan kalian? Tidak ada satupun yang bisa diandalkan di saat-saat kritis. Baik. Anda benar memarahi saya. Begini saja, saya periksa pesanan ini di sistem. Cepat periksa. Pak Kenzo, tidak ada pesanan makanan dan minuman ini di sistem. Tidak ada pesanan, bagaimana makanan dan minuman ini bisa ada di sini? Saya juga tidak tahu. Mungkin salah kirim. Bagaimana kalau saya telepon Pak Hadi lagi untuk bertanya? Dia masih tidak menjawab. Aduh Bu Lina, sepertinya ada kesalahan besar di hotel Anda. Makanan dan minuman semahal ini bisa salah kirim, maka di rapat Dewan Bulan ini, kita harus memeriksa Anda dengan seksama. Ini bukan salah saya, ini semua salah Pak Hadi. Bicarakan saja dengan tim pengawas. Pak Kenzo, begini saja, saya akan membayar semuanya sendiri. Semua makanan dan minuman ini akan saya tanggung. Bisakah Anda memaafkan saya? Nah, begini, baru benar. Saya akan membelamu di rapat direksi. Terima kasih Pak Kenzo. Terima kasih Pak Kenzo. Kalau begitu saya permisi dulu. Manajer Lina, apa Anda yakin semua hidangan ini salah kirim? Sialan, aku sudah lama sabar denganmu. Kamu cuma seorang pengantar makanan, masih berani sombong di depanku. Sudah bosan hidup ya? Fajar, kamu tidak apa-apa? Bagaimana bisa kamu bersikap seperti ini? Diam kamu, perempuan murahan. Kalau bukan karena Kak Joko menyukaimu, kamu juga sudah kuhajar. Tenang saja Siska, aku tidak apa-apa. Akhirnya ketahuan juga belangmu kan? Tadi kalian bilang tidak ada yang menyuruh kalian merusak hubunganku dengan Siska, lalu Kak Joko ini datang dari mana? Memangnya kenapa kalau aku mengatakannya, Kak Joko menyukai wanitamu itu keberuntunganmu. Aku sarankan padamu, antarkan dia baik-baik ke ranjang Kak Joko. Hei, siapa tahu kalau Kak Joko senang, dia akan memberimu sedikit uang, cukup untukmu seumur hidup. Kalau tidak, suatu hari nanti kamu mati di luar, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana caranya. Kalian ini keterlaluan sekali. Ya, kamu ini orang rendahan pesuruh. Bagaimana mungkin bisa mengerti kehidupan kami kaum kelas atas? Benar, dasar orang miskin, tetap saja miskin, wawasannya sempit, pengetahuannya dangkal. Kami kaum kelas atas ini punya kuasa dan pengaruh. Kalau tidak bersikap seenaknya padamu, memangnya harus bicara baik-baik denganmu? Jadi maksudmu, asal aku lebih kaya dan berkuasa darimu, aku bisa bertindak sesukaku? Tuan saja. Berapa banyak harta yang kau miliki? Michael, berapa banyak harta yang kau miliki? Perusahaan dan berbagai industriku jika digabungkan, asetnya lebih dari 500 juta rupiah. Bisakah orang miskin sepertimu membayangkannya? Meskipun aku tidak bisa menandingi Kak Yuda, setidaknya aku memiliki aset puluhan juta rupiah. Dan juga ada Kak Kenzo yang membimbingku. Di masa depan akan lebih maju lagi, mencapai ratusan juta rupiah, itu mudah saja. Kalau begitu tusuk kondeku yang bernilai 8 miliar rupiah ini sudah melebihi total kekayaan kalian berdua, jadi apa hak kalian untuk bersikap sombong di hadapanku? Yo, lihatlah wajah kaya mendadakmu sekarang. Kau pikir tusuk konde yang bernilai 8 miliar rupiah ini bisa terjual sebanyak itu? Sejujurnya, kita orang kelas atas
punya lingkaran kita sendiri, aku bisa membuat tusuk konde ini tidak berharga hanya dengan sepatah kata. Wah, kau punya kemampuan seperti itu. Tidak percaya? Pak Lingga, kau tahu tusuk konde emas karya Maestro Willy? Tahu ku dengar nilainya 8 miliar rupiah, aku sedang mencarinya akhir-akhir ini. Tidak perlu mencarinya, tusuk konde emas itu ada di tangan orang bodoh. Tapi aku tidak ingin itu muncul di pelelangan indah selamanya. Baiklah, tapi masalah indah selamanya saya masuk ke pusat bisnis. Hahaha, tenang saja, serahkan padaku. Mulai sekarang, tusuk kondemu yang bernilai 8 miliar rupiah ini akan selamanya menumpuk di tanganmu. Hahaha. Kok aku nggak percaya, ya? Kalau nggak laku di kota Bekasi, aku bisa jual di kota lain kan? Ketawa apa kau? Cepat pergi. Dasar tukang antar makanan, nggak punya wawasan sama sekali. Iya, Galeri Indah Selamanya itu rumah lelang terbesar di seluruh negeri, seluruh kota Bekasi. Cuma Galeri Indah Selamanya yang mampu melelang barang berharga miliaran. Betul, norak banget sih. Begini saja, deh, barang yang ditolak Galeri Indah Selamanya, seberapapun berharganya, akhirnya tidak akan berharga sama sekali. Sayang, ya, padahal ini karya terakhir Pak Willy, aku suka banget. Yanti gimana kalau kau jual ke aku 100 juta rupiah saja? Michelle, kok kau begini sih? 100 juta rupiah? Apa bedanya dengan merampok? Yanti, kau belum paham juga? Ya, seberapa serius masalahnya? Tusuk konde ini ditolak Galeri Indah Selamanya, artinya tidak ada harganya sama sekali. Aku bisa kasih 100 juta rupiah, itu sudah sangat murah hati. Betul, Yanti, kau juga bisa putusin si tukang antar itu, pilih bersama Mas Joko, begitu kau nggak perlu pusingin uang miliaran. Jadi kalian hari ini ngajak aku reuni, cuma untuk ini? Kalian benar-benar mengecewakanku? Kak Michelle, aku juga rasa kalian agak keterlaluan deh. Yanti ini kan teman lama kita juga. Tani, kamu harus mengerti. Keluarga Michael bisa seperti sekarang ini karena apa? Aku hanya merasa kalian tidak perlu memaksa Yanti seperti ini. Ini, dia juga harus punya hak untuk memilih. Michael, urus wanitamu. Jangan sembarangan bicara. Baik Kak Kenzo. Diam. Michael, kamu berani memukulku? Michael, kamu masih laki-laki atau bukan? Karena perkataan orang lain, kamu memukul istrimu sendiri? Memangnya kenapa kalau aku memukulnya? Kalau karena dia bicara sembarangan hari ini, menyinggung Kak Kenzo, menghancurkan masa depanku, aku akan menghabisinya. Michael, aku tidak menyangka kamu seperti ini. Demi masa depanmu sendiri, kamu bisa meninggalkan segalanya. Tentu saja. Aku orang desa. Aku takut miskin. Kesempatan untuk mengubah nasib ini sulit didapat, aku harus memanfaatkannya. Bagus Michael, aku suka pemuda yang ambisius sepertimu. Jabatan manajer departemen ini memang untukmu. Aduh, terima kasih Kak Kenzo. Terima kasih Kak Kenzo. Tani, kita jangan marah di sini. Aku ajak kamu keluar untuk menyegarkan pikiran. Tunggu. Kamu boleh pergi, kamu tidak. Kenapa? Kenapa aku tidak boleh pergi? Kau pikir ini tempat apa? Datang senaknya, pergi senaknya. Kau tidak menyetujui permintaan Kak Joko ya. Kau dan si pecundang itu tidak ada yang boleh pergi. Aku tetap akan pergi. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Yuda, Michael, hentikan mereka. Baik Kak Kenzo. Yanti, kau bagaimana? Apakah kau terluka? Aku baik-baik saja. Kalian berdua jangan kasar begitu dong. Yanti itu perempuan, kalian harus lebih lembut padanya. Kalau wajahnya rusak, kalau Joko marah, itu tidak akan baik. Baik Kak Michelle, kami akan memperhatikannya. Apa yang kalian lakukan ini melanggar hukum, tahu? Suruh polisi menangkapku. Lihat, apakah aku takut? Kau. Bocah, aku sudah lama tidak suka padamu. Kalian berdua, pegang dia. Aku ingin memberinya pelajaran. Baik Kak Kenzo. Kalian mau apa? Cantik, sebaiknya engkau minggir. Kalau tidak, nanti wajahmu tergores, tidak akan berharga lagi. Benar kan? Kalau bos Joko tidak peduli, kau juga akan tamat. Kalian? Jangan gegabah, Yanti, kemarilah. Tidak mau. Itu bukan terserah engkau.
Jesse, bawa Yanti pergi. Lepaskan aku. Pan. Kalian mau apa? Dasar pengantar makanan bau, kulihat seberapa sombongnya engkau. Bukalah mulutnya, biarkan dia merasakan minuman keras ini. Hahaha. Fajar, kau bagaimana? Lepaskan aku, Fajar. Hei, bocah itu sudah mati atau belum? Kalau belum mati, bersuaralah. Bos Kenzo, anggur merah ini memang tidak terlalu keras. Tapi satu botol ini cukup untuk membuat bocah itu mabuk berat. Bagus sekali, hari ini kinerja kalian semua bagus. Nanti proyek yang seharusnya diberikan akan diberikan, yang seharusnya dipromosikan akan dipromosikan, tidak akan ada yang kurang. Terima kasih, Bos Kenzo. Baiklah. Oh ya, ikat perempuan jalang ini kirim ke villa Bos Joko. Ingat, jangan sampai ketahuan orang. Baik, Bos Kenzo, kami yang urus. Anda tenang saja. Michael, kau tidak boleh melakukan ini ilegal. Pergi. Michael, Yanti adalah temanku, kau tidak boleh melakukan ini. Kau ini tidak ada habisnya. Michael, jika engkau berani menyentuh Yanti sedikit pun, aku akan menceraikanmu. Ceraikan saja. Aku sudah muak. Tidak ada kesenangan sama sekali. Masih kalah dengan Hani. Kau? Tak usangka kau orang seperti ini. Di zaman sekarang ini, orang kelas bawah seperti kita harus memeluk paha orang kaya. Kenapa kalian tidak mengerti? Sayang sekali, Bos Joko tidak tertarik pada Tani. Kalau tidak, aku akan langsung mengirimnya ke tempat tidur Bos Joko. Benar-benar bukan manusia. Luar biasa, Ci. Sungguh drama yang luar biasa. Michael, kau benar-benar ahli dalam berakting tidak tahu malu. Ci, kau tahu apa? Katanya kalau pohon tidak punya kulit, pasti mati. Kalau orang tidak punya malu, tak terkalahkan di dunia. Sepertiku yang begini tidak tahu malunya, siapa yang bisa menandingiku? Kau pernah berpikir, paha yang kau peluk ini cukup besar atau tidak? Omong kosong, Pak Kenzo adalah wakil direktur utama grup Mature, 1 orang di bawah, 10.000 orang di atas. Paha seperti ini tidak besar, apa pahamu lebih besar? Ci, 1 orang di bawah. Setahu saya, grup Mature selain presiden dan ketua dewan direksi juga memiliki banyak pemegang saham utama. Wakil direktur utama yang setingkat dengannya ada beberapa. Bagaimana dia bisa menjadi 1 orang di bawah? Kau hanya pesuruh rendahan, ku bilang juga engkau tidak akan mengerti. Hentikan, Michael. Jika engkau berani menyentuh Yanti lagi, kau tanggung sendiri akibatnya. Aku tidak mau. Sekarang aku sudah menangkap Yanti, apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau. Baiklah. Selesai engkau, pecat Michael sekarang juga. Kau menakut-nakuti siapa? Dasar anjing suruhan. Tenang, tenang. Tunggu sebentar, kau akan tahu apakah aku sedang menggertakmu atau tidak. Lihat apa? Dia hanya mengulur waktu. Tidakkah kau sadari? Aku kaget. Kukira engkau punya kemampuan. Apakah aku mengulur waktu? Kau tunggu saja sebentar. Aku tidak percaya. Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Halo? Kak Kenzo? Aku dipecat. Berikan ponselmu padaku. Bagaimana ini? Tenang, aku akan memeriksanya dari ponselku. Apa yang telah dilakukan Michael belakangan ini? Tidak ada. Jangan sembunyikan apapun dariku. Katakan saja apa yang kau lakukan. Aku masih bisa melindungimu. Jika kau tidak mengatakannya, kau benar-benar akan tamat tahu. Sama Hani dari bagian administrasi, ada hubungan spesial. Kamu ini benar-benar merepotkanku. Mas Kenzo, apa aku masih bisa diselamatkan? Tenang saja, hari ini adalah hari penilaian dari Departemen Personalia. Mungkin mereka tahu masalahmu, lalu memecatmu. Nanti aku akan bicara dengan mereka, seharusnya tidak akan ada masalah. Aduh,
Aku takut setengah mati. Kukira si tukang lari ini punya kemampuan apa? Dia hanya mengulur waktu kebetulan saja, seperti keberuntungan orang bodoh. Sialan. Berani-beraninya kau membuatku takut. Hari ini aku akan menghabisimu. Mendekati ajal, masih saja tidak tahu diri, perkataan orang dulu memang benar. Nasihat baik sulit diterima oleh orang yang hampir mati. Kau menghinaku? Sudahlah, untuk apa meladeni orang tidak berguna ini? Membunuhnya hanya akan menambah masalah. Michael, nyalimu cut sekali. Aku melihatnya sendiri. Anak ini mengendarai motor listrik mengantar makanan. Bagaimana mungkin itu palsu? Baik, Mbak Michelle benar. Halo Pak Direktur Wijaya. Michael sudah dipecatkan. Baik, saya akan lapor ke Tuan Muda. Aneh, kenapa tidak tersambung? Celaka. Jangan-jangan Tuan Muda kenapa-napa. Fajar. Bagus. Berani sekali kau. Tidak bisa. Sekarang, Tuan Muda jelas tidak mau identitasnya terungkap. Saya harus memikirkan cara. Wakil Direktur Yanto, segera batalkan semua kontrak dengan perusahaan Michael. Dan terbitkan perintah pemboikotan. Ya, seluruh kota tidak, seluruh negeri. Ya, sekarang juga, sekarang. Sudah, jangan banyak bicara. Tangkap Yanti. Yuda, kau juga ikut. Baik, Kak Kenzo. Lepaskan aku. Halo, apa? Mature Group membatalkan semua kerja sama dengan kita? Dan mengeluarkan perintah pemboikotan? Hati-hati. Kak Kenzo, ini ada apa ini? Tenang, saya periksa dulu. Kak Kenzo, tolonglah saya. Selama bertahun-tahun ini, saya sudah bekerja keras membangun perusahaan ini. Sungguh tidak mudah. Setiap tahun saya memberi kakak hadiah puluhan juta. Kakak tidak boleh mengabaikan saya. Diam. Masalah ini adalah wakil direktur utama yang bermain di belakang layar. Saya dan dia tidak akur. Ini jelas untuk menjatuhkan saya. Kak Kenzo, lalu bagaimana? Tenang, saya akan menelepon Bos Joko. Pasti saya akan melindungi Anda. Lagi pula, Yanto, Bos Joko dapat dengan mudah menanganinya. Kak Kenzo, terima kasih Bos Joko. Halo, Bos Joko. Si Yanto itu membuat masalah lagi. Dia membatalkan proyek kerjasama saya dan bawahan saya. Apa? Ada hal seperti itu? Tunggu, aku segera ke sana. Sialan, si Yanto ini, aku sudah lama ingin menghajarnya. Baik, Bos Joko. Saya tunggu kakak di Hotel Mature. Oh ya, bagaimana dengan hal yang aku minta kau urus? Tenang saja, orangnya sekarang ada di tanganku. Kapan saja bisa kusampaikan kepada kakak. Bagus, kau memang bisa diandalkan. Haha, terima kasih atas bimbingan Bos Joko. Tunggu aku segera ke sana. Dengar itu, Bos Joko akan datang sendiri. Urusan kalian bukan masalah. Kenzo, kau berani selingkuh di belakangku. Ya, aku tidak akan melepaskanmu hari ini. Bunga, kenapa engkau di sini? Kalau bukan karena ada yang meneleponku, bilang kau main perempuan di sini, aku masih tidak tahu apa-apa. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka ingin menjebakku. Aku sungguh tidak main perempuan. Kenzo, apa maksudmu? Bukankah kau bilang padaku kalau kau lajang? Michelle, aku... Siapa dia? Pacar, aku istri Kenzo. Istri yang sudah menikah 10 tahun. Menikah 10 tahun? Kau sudah menikah 10 tahun? Michelle, dengarkan penjelasanku. Mana mungkin aku menyukainya, kan? Lihat penampilannya yang seperti ibu-ibu. Hubungan kami sudah lama rusak. Aku akan segera bercerai dengannya. Hubungan rusak, begitu? Ibu-ibu, begitu? Cerai, begitu? Aku banting tulang kerja di pabrik, membiayaimu sekolah, kuliah di luar negeri. Apa kau sudah tidak punya hati nurani? Hei Bunga, jangan dipukul lagi, jangan dipukul. Aku tahu aku salah. Salah apa? Salah nenek moyangmu. Yuda, Michael, tahan wanita gila ini untukku.
Wanita gila katamu, begitu caramu memanggil istri sahmu? Michelle, aku benar-benar ingin bersamamu. Omong kosong. Pantas saja setiap kali kita bicara soal pernikahan, kau selalu bergumam dan tidak bicara. Ternyata kau sudah punya istri. Michelle, lihat, dia memukulku begitu parah hari ini, semua demi bisa bersamamu. Aku tidak peduli. Aku memang materialistis dan tamak, tapi aku tidak akan pernah merebut suami orang lain. Adik perempuan, bagus. Ayo Kenzo, kita selesaikan semuanya. Yuda, Michael, cepat hentikan orang gila ini. Yuda, jika engkau mendengarkan sepatah kata pun lagi dari Kenzo, kita juga bercerai. Istriku, tenang saja. Mulai sekarang, apapun yang kau suruh, aku akan lakukan. Uang hilang bisa dicari lagi, tapi hati yang hilang tidak bisa kembali. Semua berhenti. Tenang, Kenzo. Sampai saat ini, kau masih belum tahu dosamu. Bukankah Anda kepala pelayan keluarga Hartono? Itu hanya salah satu identitasku. Aku punya identitas lain, yaitu CEO Grup Mercure. Apa? Tuan Lagiman, saya tahu saya salah. Beri aku kesempatan lagi. Tahu salah, lalu katakan sendiri, dosa apa yang kau tahu? Tidak mau mengatakannya kan? Baiklah, biar aku yang mengatakannya untukmu. Meninggalkan istri dan anak. Kau akui. Saya akui. Dosa kedua, penahanan ilegal, kau akui atau tidak? Ini wanita yang diinginkan kakak Joko, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa? Ya, kalau aku menyuruhmu membunuh sekarang, apakah kau juga akan membunuh? Tidak berani. Itu dia, membunuh tidak berani, penahanan ilegal kau berani, keduanya kejahatan, kau tahu atau tidak? Saya akui, saya mengaku bersalah, saya tahu saya salah. Tahu salah. Dosa ketiga, membentuk kelompok untuk kepentingan pribadi, penyalahgunaan dana publik, kau akui atau tidak? Tuan Lagiman, ini, Anda benar-benar salah paham, saya tidak pernah melakukan itu. Masih keras kepala. Lihat sendiri. Pak Lagiman, saya mengaku semuanya. Tolong maafkan saya sekali ini saja. Sekarang minta maaf, sudah terlambat. Bawa dia ke tim penegak hukum untuk diproses. Pak Lagiman, mengingat kontribusi besar saya di perusahaan, tolong maafkan saya sekali ini saja. Beri saya kesempatan. Saya selalu memberi penghargaan atas jasa dan menghukum kesalahan. Tidak pernah ada yang namanya menebus kesalahan dengan jasa. Bawa dia pergi. Siapa yang berani membawa orangku? Joko, apa yang kau lakukan di sini? Kak, kau keterlaluan. Selama bertahun-tahun, kau tidak pernah kembali ke grup, hanya menjadi bos yang lepas tangan. Aku yang selama ini menopang perkembangan grup, dan begitu kau kembali, kau langsung membawa orangku. Apa kau tidak merasa keterlaluan? Joko, kau bukan orang Mercure Group. Kau tidak seharusnya ikut campur urusan Mercure Group, dan hari ini kau tidak seharusnya datang ke sini. Tapi hari ini aku datang, apa yang bisa engkau lakukan? Joko, dengarkan aku. Cepat pergi dari sini. Selagi aku masih berkuasa, aku bisa melindungimu sekali ini. Aku kakakmu, aku tidak akan mencelakaimu. Tidak akan mencelakaiku? Hahaha, waktu itu aku punya utang, jumlahnya juga tidak banyak. Ingin pakai uang perusahaan untuk melunasinya, kau malah mengabaikan persaudaraan kita, dan langsung mengeluarkanku dari perusahaan. Inikah yang kau sebut, tidak mencelakaiku? Joko, jika saat itu aku membiarkanmu melakukan hal-hal ini, itu baru namanya mencelakaimu. Kenapa engkau tidak mengerti? Sebenarnya saat itu aku sudah menyiapkan uang untuk membantumu berhenti berjudi, makanya aku tidak langsung memberikannya padamu. Omong kosong, sekarang baru mau cari alasan? Waktu itu kau kemana? Baiklah, sudahlah. Urusan kita berdua kita bicarakan nanti saja. Kalian berdua bawa Kenzo kembali. Kak Joko, tolong aku. Tenang, hari ini ada aku. Tidak ada yang bisa menyentuhmu. Joko, cepat minggir. Kenzo sudah berbuat salah, dia harus menerima hukuman dari perusahaan. Apa kau tuli? Sudah kubilang, aku akan melindungi Kenzo. Apa kau tidak dengar? Baiklah, aku tidak akan berbasa-basi denganmu. Sekarang aku sebagai CEO perusahaan Mercure mengumumkan Kenzo dipecat dan diserahkan ke tim penegak hukum. Apa hakmu melindunginya?
Kakakku tersayang, kau tidak benar-benar berpikir jabatan presiden direkturmu masih berguna di grup ini kan? Apa maksudmu? Mature Group saat ini memang masih bermarga Hartono, tetapi kedua Hartono ini berbeda. Berani menyentuh orangku, aku akan membuatmu kehilangan jabatan presiden direktur itu dalam sekejap. Marga Hartono di Mature Group bukanlah Hartono milikmu, juga bukan Hartono milikku, melainkan dari keluarga pertama di Bekasi, keluarga Hartono. Apa kau tidak tahu tentang ini? Bagaimana engkau berani mengatakan hal seperti itu? Masih mencoba menakut-nakutiku dengan keluarga Hartono? Selama bertahun-tahun, aku belum pernah melihat seorang pun dari keluarga Hartono muncul di Mature Group. Itu karena keluarga Hartono sangat rendah hati. Mature Group yang kecil ini tidak cukup untuk menarik perhatian keluarga Hartono, tapi bukan berarti keluarga Hartono tidak memperhatikan Mature Group. Jika memang ada, suruh dia keluar dan temui aku. Kak, kau dulu mengembangkan grup ini dengan mengatasnamakan keluarga Hartono dan bahkan memberimu sendiri identitas sebagai kepala pelayan keluarga Hartono. Aku bisa mengerti, tetapi kau sudah pikun, jangan terlalu mendalami peran. Kau benar-benar berpikir kau adalah anjing dari keluarga besar. Joko, kau membuatku sangat marah. Cepat tutup mulutmu sebelum kau menghancurkan masa depanmu sendiri. Aku, Joko, berdiri di sini hari ini, aku akan melindungi orang ini. Dan wanita itu, aku juga akan menjadikannya milikku hari ini. Aku yang mengatakannya, tidak ada yang bisa menghentikanku hari ini. Kurang ajar, berani sekali engkau, pengawal, tinakap Joko ini. Menangkapku, kau terlalu naif. Saya akan memanggil Satpam Mature Group. Saya tidak percaya tidak bisa menangkapmu. Silakan, panggil saja. Nanti orang-orang yang kau panggil belum tentu mau mendengarkanmu. Apa maksudmu? Apa maksudku? Akan kukatakan terus terang, sekarang 80% orang di Mature Group adalah orangku. Beberapa orang tua yang tersisa itu, cepat atau lambat akan kusingkirkan. Nanti kau tunggu saja dipecat. Tidak mungkin. Sebagian besar petinggi Mature Group bermarga Hartono, kau tidak mungkin menyuap mereka. Tidak percaya? Baiklah. Sekarang akan kutunjukkan adikmu yang dulu kau usir, sekarang punya berapa banyak kekuatan. Halo, sekarang juga, segera, batalkan keputusan pemecatan Kenzo dan Michael. Tunggu saja. Keputusan pemecatanku dibatalkan. Bagus sekali, terima kasih Joko. Terima kasih Joko, punyaku pun juga. Terima kasih Joko. Mas Joko, bagaimana dengan perjanjian kerja sama saya? Bisakah dipulihkan? Gampang, jangan khawatir. Nanti saya urus. Mas Joko, Anda tenang saja. Saya nanti pasti akan sangat berbakti kepada Anda, siap melayani Anda. Kau cukup pintar juga. Kenzo, orangmu lumayan juga. Mas Joko, semoga Mas Joko nanti lebih banyak membimbing saya. Tenang saja, itu masalah kecil. Kalian semua, sekarang kalian merayakannya terlalu cepat, bukankah terlalu dini? Bagaimana bisa ada pengantar makanan di tempat seperti ini? Hei, Mas Joko kan, saya bukan orang lain, saya adalah suami dari wanita yang Anda cari. Oh, begitu. Ini 500 juta rupiah, ambil dan pergi. Mas Joko sangat berkuasa. Pasti Mas Joko menguasai kota Bekasi kan? Tentu saja, 500 juta rupiah ini, mungkin kau, pengantar makanan bau ini, tidak bisa menghasilkannya dalam 10 tahun. Cepat ambil uangnya dan pergi, jangan banyak bicara denganku. Bagaimana kalau aku tidak pergi? Selama ini, aku belum pernah melihat orang yang keras kepala. Kemarilah, aku ingin lihat hari ini apakah tulangnya yang keras atau tinju mereka yang keras. Pukul dia, tunggu, semua orang berhenti. Jangan bilang kau mau ikut campur hanya karena aku ingin menghajar pengantar makanan bau ini, kan? Joko, sebaiknya kau berhenti sekarang. Di luar semua orang keluarga Hartono, kau pikir aku akan percaya? Selama bertahun-tahun, aku belum pernah bertemu satupun anggota keluarga Hartono. Aku bahkan curiga, keluarga Hartono ini hanya karanganmu untuk menakut-nakuti orang. Apa yang harus kulakukan agar engkau percaya padaku?
Berikan posisi CEO grup Mature padaku, baru aku akan percaya padamu. Jika aku yang memutuskan, tentu saja aku bersedia memberikan posisi CEO ini kepadamu, asalkan kau mau percaya padaku. Tapi aku juga hanya bekerja untuk keluarga Hartono. Hal ini bukan wewenangku. Berarti tidak ada yang bisa dibicarakan. Baik, kau tidak memberikannya, maka aku akan mengambilnya sendiri. Sekarang bisa bertindak. Tunggu saja, 10 menit lagi, aku, Joko, akan menjadi CEO grup Macured. Apa yang telah engkau lakukan? Melakukan apa? Lihat saja pasar saham, kau akan tahu. Ada apa ini? Mengapa jumlah saham grup Macured turun begitu cepat? Tidak, ini jumlah sahamku. Mengapa jumlah sahamku turun begitu cepat? Joko, kau sedang melakukan short selling terhadap grup Mature. Bagaimana? Kakakku tersayang, caraku lumayan kan? Joko, sebaiknya kamu segera hentikan ini. Kalau begini terus, bahkan saya pun tidak bisa melindungimu lagi. Sudah terlambat. Saya sudah menghubungi sebagian besar pemegang saham dan eksekutif senior group. Rencana ini sudah saya persiapkan selama 3 tahun. Begitu dimulai, tidak akan bisa dihentikan lagi. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Direktur Lagiman. Ada apa ini? Harga saham perusahaan anjlok parah begini. Anda cepat pikirkan solusinya. Direktur Lagiman, Anda cepatlah cari cara. Akun misterius ini telah mengumpulkan hampir 40% saham grup. Direktur Lagiman, kalau tidak sanggup, sebaiknya Anda mundur saja. Menurut saya Kak Joko lebih cocok daripada Anda. Direktur Lagiman, Anda ini sebenarnya masih mau lanjut atau tidak? Joko, apa kamu belum puas juga berulah? Wah, kenapa jadi marah karena malu? Tadi bukannya hebat sekali ya? Hahaha, aduh. Tadi masih mau memecat saya dan Kak Kenzo, sekarang diri sendiri saja tidak bisa diselamatkan kan? Kak, sudah sampai tahap ini, kamu masih belum mau mengaku kalah. Kalian tunggu saja, kalian akan menerima ganjaran yang setimpal. Tuan muda. Bagus sekali, kamu melakukannya dengan sangat baik. Para parasit di grup Macured ini, semuanya sudah berhasil kamu pancing keluar. Urusan selanjutnya serahkan padaku saja. Haha, saya tidak salah dengar kan? Kamu seorang pengantar makanan, diserahkan padamu. Hahaha. Masalah grup Macured ini sudah bisa diselesaikan. Mulai berakting lagi dia. Aktingmu bagus juga, ya. Saya mau lihat saja bagaimana caramu menyelesaikannya. Pemegang saham Doni, kenapa Anda datang ke sini? Saya salah. Tolong ampuni saya. Saya tahu saya salah. Kalian sedang apa? Kita menang. Kenapa minta ampun padanya? Joko, berhentilah. Kita kalah. Keluarga Hartono benar-benar ada. Saya tuan muda keluarga Hartono. Saya umumkan semua pemegang saham yang terlibat dalam insiden ini, semua saham akan ditarik kembali dan diserahkan ke Dewan Penegak Hukum. Joko, kau berkolusi dengan pemegang saham dan eksekutif perusahaan untuk merebut kekuasaan, dosamu tak terampuni? Segera diasingkan ke Kutub Utara untuk menambang, seumur hidup tidak boleh kembali. Dan juga Kenzo, Michael, kalian berdua diasingkan ke perbatasan, seumur hidup tidak boleh kembali. Yanti, kau baik-baik saja, Yanti. Dokter, istri saya, bagaimana keadaan istri saya? Kondisi pasien kritis, saya juga tidak berdaya. Bagaimana bisa begini? Tuan muda, ini pil 9 putaran pemulihan, warisan leluhur keluarga Hartono kita. Penyakit seberat apapun, selama menelan 1 pil, akan segera pulih. Tetapi setiap pewaris hanya memiliki 1 pil ini untuk menyelamatkan nyawa.
Selama bisa menyelamatkan Yanti, saya bersedia memberikan apapun untuk. Terima kasih Dokter Juna, operasi anak saya tergantung pada Anda. Baik, tenang saja. Sumsum tulang yang cocok akan segera didapat. Baik. Ku dengar perempuan jahat ini akan segera mati. Adiknya, Chandra, akan menjalani transplantasi sumsum tulang. Cepat tanda tangani ini. Dia putrimu. Apakah nyawanya bukan nyawa? Masihkah kau manusia? Kau pikir kau ini siapa? Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Aku sudah bertanya pada dokter, dia sudah tidak tertolong. Aku ibunya, aku berhak mengurus jenazahnya. Memintamu menandatangani di atasnya, hanyalah formalitas saja. Aduh, kalian siapa? Lepaskan aku atau aku tidak akan sopan pada kalian. Tidak menghormati tuan muda kami, memukulmu saja sudah ringan. Kalau bukan karena kau adalah ibu mertua tuan muda kami, kedua lenganmu ini sudah cacat. Tuan muda apa? Dia hanyalah menantu yang tidak berguna dari keluarga Winema. Berani-beraninya engkau berkata sembarangan. Sudah, lepaskan dia. Pergi dulu. Tuan muda. Tenang, aku bisa mengatasinya. Fajar, dasar pesuruh bau. Fajar, dasar orang terkutuk. Apakah kau tahu aku akan datang hari ini? Jadi kau membayar orang-orang itu untuk memukulku? Ku bilang padamu, hari ini surat persetujuan ini harus kau tanda tangani, kalau tidak kau tamat. Jika aku tidak menandatangani, apa yang bisa kau lakukan? Ada 500.000 rupiah di kartu ini. Setelah menandatangani, ambil uangnya dan segera pergi. Ini adalah uang yang tidak akan pernah kau peroleh seumur hidup sebagai pesuruh. Lucu. Aku punya 100 miliar rupiah di kartu ini. Apa kau pikir aku akan tertarik dengan 500.000 rupiahmu itu? Jangan membual 100 miliar, bahkan 10 juta rupiah saja, engkau tidak akan berlutut pada kami tadi. Terserah mau percaya atau tidak. Sekarang juga keluar dari ruangan ini. Kau tidak menandatangani surat persetujuan, aku tidak akan pergi. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Ini rumah sakit. Jika kau terus berteriak di sini dan mengganggu istirahat Yanti, aku akan memanggil satpam untuk mengusirmu. Untuk apa orang yang sekarat beristirahat? Kau tidak mau pergi, kan? Lepaskan aku. Cepat pergi sana. Jangan kau kira engkau bisa lolos begitu saja dengan tidak menandatangani. Aku punya banyak cara untuk mengurusmu. Tunggu saja engkau. Sayang, tenanglah. Tidak peduli berapa banyak orang yang ingin mencelakaimu, aku akan selalu melindungimu. Sayang, kau sudah sadar? Mas, kita di mana ini? Kita sekarang di klinik. Syukurlah akhirnya kok sadar juga. Mas, aku merasa jauh lebih baik sekarang. Bagaimana kalau kita pergi dari sini? Biaya perawatan di sini pasti mahal, kan? Ternyata Pak Lagiman tidak membohongiku. Jadi identitasku memang benar. Sayang, dulu aku tidak bisa melindungimu. Itu salahku. Tapi sekarang tidak ada yang bisa mengganggumu lagi. Iya, ayo kita pulang. Pasien kamar 101 harus membayar biaya operasi. Bagaimana bisa begini? Pasiennya sudah sadar? Dokter, kami ingin pulang. Oh, baiklah. Silakan urus prosedur kepulangannya dengan saya. Hentikan. Apa yang kalian lakukan? Oh, sudah kembali. Jangan banyak bicara. Cepat bayar utangmu. Roni, jangan keterlaluan. Kau baru saja merampas uangku pagi ini. Malamnya engkau datang melempar telur. Apa kau punya hati nurani? Hutang harus dibayar. Kau ini tidak mengerti juga. Ya, jangan banyak bicara. Cepat bayar utangmu. 50 juta. Apa? Aku jelas-jelas hanya meminjam 10 juta darimu. Bagaimana bisa menjadi 50 juta? Dan kau juga sudah merampas 1 juta dariku siang tadi. Kau pikir aku ini menjalankan badan amal? Meminjam uang tidak perlu bunga? Tapi masalah ini bisa dinegosiasikan.
Istrimu cukup cantik, sia-sia bersamamu. Bagaimana kalau kau pinjamkan dia pada kami beberapa hari? Nanti soal uang ini, aku bisa memberimu kelonggaran. Hahaha. Roni, jangan keterlaluan. Kau ini punya hutang, tapi masih berani menantangku. Kau mau ku habisi? Hentikan. Kau siapa? Jangan ikut campur urusanku. Saya manajer properti kompleks ini. Kedua orang ini adalah petugas keamanan. Kalian membuat keributan di depan pintu pemilik, tentu saja saya harus turun tangan. Baiklah, anggap saja engkau beruntung. Tunggu saja. Kau tenang saja. Utangku padamu takkan kurang sepeser pun, tapi bunga yang tidak seharusnya dibayar, tak akan kubayar sepeser pun. Baiklah, engkau, kita lihat saja nanti. Maaf mengganggu kalian berdua. Atas ketidaknyamanan ini, saya akan meningkatkan keamanan selanjutnya. Tidak apa-apa. Sekarang pelayanan properti kompleks kita sudah sebaik ini ya. Pak Manajer, silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Kami pulang dulu. Baik, saya akan mengirim orang untuk membersihkan ini. Terima kasih banyak. Fajar, ada apa ini? Tidak apa-apa. Yanti, dulu untuk mengobati penyakitmu, aku meminjam sejumlah uang. Mungkin belum terbayar, jadi mereka datang membuat keributan. Tapi kau tenang saja, sekarang kau sudah sembuh, kita pasti bisa hidup lebih baik. Ya, aku percaya padamu. Perutku agak sakit, aku ke toilet dulu. Ya, pergilah. Aku bisa bereskan sendiri. Oh, di rumah ya? Kenapa engkau datang lagi? Bagaimana kau bicara? Aku ibumu mertua, tidak sopan. Aku tidak. Setiap hari berharap anak perempuannya cepat mati agar bisa mendonorkan sum-sum tulang belakang untuk anak laki-lakinya. Kau, baiklah. Aku datang hari ini bukan untuk berdebat denganmu. Aku datang untuk memberitahumu, rumah ini akan kami ambil kembali. Dengan alasan apa? Ini rumah yang kubeli dengan susah payah bersama Yanti. Apa hubungannya dengan kalian? Dengan alasan apa? Karena rumah ini atas nama Yanti, aku ibunya. Setelah dia meninggal, rumah ini tentu saja menjadi milikku. Kau? Sekarang aku tahu seberapa jahatnya orang yang tidak berperi kemanusiaan. Ayah, apa engkau juga berpikir begitu? Saya juga bermaksud begitu. Kalau kamu tidak mau menyerahkan rumah ini tidak apa-apa. Tanda tangani surat persetujuannya. Mimpi. Aku tidak akan menyerahkan rumah ini dan aku juga tidak akan menandatangani surat persetujuannya. Apa yang kamu bicarakan? Yanti, kamu belum mati? Itu? Bu, apa ibu mendoakanku mati? Yanti, bagaimana mungkin? Baguslah kamu belum mati. Kamu juga tahu adikmu sakit. Dia butuh transplantasi sumsum tulang dan sumsum tulangmu cocok dengannya. Ibu mohon, tolong selamatkan adikmu. Mimpi. Dengan semua yang telah kalian lakukan sebelumnya, kalian masih ingin Yanti mendonorkan sumsum tulangnya untuk menyelamatkan putramu? Tidak mungkin. Tidak perlu donor sumsum tulang juga tidak apa-apa. Lagi pula, Yanti baru saja pulih dari sakitnya. Begini, bagaimana kalau kamu berikan rumah ini kepada adikmu? Dia orang yang sakit-sakitan, tanpa rumah dia tidak bisa menikah, dan keluarga kita akan putus keturunan. Coba dengar apa yang baru saja kamu katakan. Apa kamu masih punya malu? Istriku, bagaimana kalau kita pergi dulu? Diam, tidak berguna. Yanti, coba pikirkan, kalau dulu kamu tidak melarikan diri dari pernikahan dan bersikeras menikahi anak yatim ini, bagaimana mungkin keluarga Winema kehilangan sahamnya? Dan bagaimana mungkin adikmu tidak punya uang untuk membeli rumah dan menikah? Itu semua karena kalian memaksa Yanti masuk ke dalam kesulitan, itulah sebabnya dia melarikan diri. Yanti, lihat ibu, apa karena kamu, adikmu tidak punya uang untuk membeli rumah dan menikah? Bu, aku... Yanti, jangan dengarkan omong kosongnya. Rumah ini,
tidak boleh diberikan kepada mereka. Yanti, apa kamu masih ingin kembali ke keluarga Winema? Ingin. Baiklah, kalau begitu, dengarkan ibu. Berikan rumah itu pada adikmu. Ibu akan pulang dan memohon pada kakekmu untuk memasukkan namamu kembali ke silsilah keluarga Winema. Fajar, bagaimanapun juga aku adalah bagian dari keluarga Winema. Aku tidak ingin menjadi seperti orang yang terombang-ambing di masa depan. Tapi, Yanti, kau juga mendengar apa yang dikatakan ibumu tadi. Mereka sama sekali tidak menganggapmu sebagai anak perempuan. Mereka hanya peduli pada putra kesayangan mereka itu. Aku tahu, tapi bagaimanapun juga mereka adalah orang tua yang telah membesarkanku selama 20 tahun. Yanti, lakukan saja apa yang kau inginkan. Bu, aku bisa memberikan rumah ini kepada adikku, tetapi ibu harus berjanji padaku untuk membantuku kembali ke keluarga Winema. Yanti, tenang saja, kita akan menemui kakekmu setelah kita kembali. Bagaimanapun juga, kita adalah satu keluarga. Sepertinya, Yanti masih berangan-angan tentang keluarga Winema. Aku harus menemukan cara untuk membuatnya melihat wajah asli keluarga Winema. Rumah ini boleh kalian ambil, tapi beri kami waktu 2 hari untuk mencari rumah. Tidak masalah. Yanti, ayo kita kembali menemui kakekmu sekarang. Kalian berdua yang baru saja kita lihat adalah rumah sewa terbaik di sekitar sini. Apakah ada yang kalian minati? Apakah ada rumah lain di sekitar sini? Tidak ada yang lain. Beberapa rumah ini menawarkan nilai terbaik. Wah, bukankah ini Yanti? Kenapa sampai harus menyewa rumah? Sinta, kenapa engkau di sini? Lama tidak bertemu, apa kabarmu? Kau, wanita buangan keluarga Winema, apa hakmu memanggilku Sinta? Sinta, aku sepupumu, kita selalu menjadi sahabat terbaik. Bagaimana engkau bisa mengatakan itu padaku? Siapa sahabatmu? Sadarlah, kau sudah diusir dari keluarga Winema, dan akulah satu-satunya putri keluarga Winema. Sinta, kau berubah. Kau dulu bukan seperti ini. Aku tidak berubah. Yanti, kaulah yang berubah. Dulu kau adalah putri keluarga Winema, dan sekarang kau adalah wanita buangan keluarga Winema yang perlu menyewa rumah. Sedangkan aku datang untuk memilih villa pernikahan dengan suamiku, putri keluarga Winema. Sinta, 2 orang ini adalah aib keluarga Winema. Aku pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Tidak menyangka mereka lebih memalukan daripada yang diceritakan. Sudahlah, sayang, ayo kita pilih villa. Halo, kalian berdua ingin memilih villa di kompleks perumahan mana? Saya akan menunjukkannya kepada kalian. Mari, silakan masuk. Tuan muda sudah mendapatkan kembali identitasnya dan memegang kartu hitam eksklusif dengan 20 triliun rupiah. Kenapa dia masih ingin menyewa rumah? Pak Hartono, menurut saya, Tuan Muda pasti punya alasan untuk melakukan ini. Pasti untuk Nyonya Muda. Kalau begitu, beritahu Pak Fadli dari pusat penyewaan. Suruh dia siapkan villa terbaik untuk Tuan Muda dengan cara memenangkan hadiah. Baik, saya akan segera mengurusnya. Fajar, bagaimana kalau kita pergi? Baik, ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Selamat kepada Anda berdua telah memenangkan hadiah utama perusahaan kami, sebuah villa mewah dengan pemandangan laut. Mari kita segera urus prosedurnya. Fajar, kita menang. Pak Hartono cukup bisa diandalkan. Ya, kita menang. Maaf. Villa yang kita menangkan itu di mana ya? Villa itu adalah yang termewah di Bekasi, Villa Green Garden dengan pemandangan laut, bernilai lebih dari 6 triliun rupiah. Apa? Villa senilai 6 triliun rupiah? Keberuntungan apa yang mereka dapatkan? Hanya sebuah villa. Pak Fadli, kami juga ingin satu. Anda? Nama saya Sandy, General Manager Soetantio Group. Kita pernah bertemu di pesta sebelumnya. Oh, dari keluarga Soetantio. Maaf, Anda tidak memenuhi syarat untuk membeli villa bintang. Apakah Anda takut saya tidak punya uang? Hanya sebuah villa senilai 6 triliun rupiah? Keluarga Soetantio saya masih mampu membelinya. Maaf, Pak Sandi, ini bukan masalah uang.
tapi identitas Anda tidak cukup. Lalu mengapa mereka bisa tinggal di sana? Mereka hanyalah anak perempuan yang dibuang dari keluarga Winema kami, menantu yang tidak berguna, statusnya sangat rendah. Mereka berpartisipasi dalam undian perusahaan, memenangkan villa, tentu saja bisa tinggal di sana. Undian apa itu? Kami juga ingin ikut. Maaf, acaranya sudah selesai. Dasar tidak tahu diri. Pak Fadli, saya harap Anda tidak menyesal. Sinta, ayo kita pergi. Saya tidak percaya, di Bekasi yang sebesar ini, tidak ada villa yang lebih baik dari Bintan Green Garden. Wah, villa ini bagus sekali. Fajar, apakah villa ini akan menjadi milik kita? Iya, suka. Suka, sangat suka. Suka saja. Halo, apakah ini Pak Lagiman? Iya, Tuan Muda. Ini saya, akhirnya Anda menelpon saya. Sekarang Anda bisa percaya identitas kami kan? Percaya? Sepertinya keluarga Hartono kita hebat sekali ya. Villa senilai beberapa miliar rupiah diberikan begitu saja. Tentu saja keluarga Hartono kita adalah keluarga nomor 1 di Bekasi. Tidak ada yang bisa menentang keinginan keluarga Hartono. Namun, Tuan Muda, kapan Anda akan kembali menjenguk Tuan Besar? Dia sangat merindukanmu. Tunggu sebentar lagi, aku di sini. Masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. Kak, kau sudah pulang? Kak, kenapa engkau marah? Apa pembelian rumah tidak lancar? Aku benar-benar kesal. Kedua perempuan jahat itu, kenapa bisa seberuntung itu? Kak, apa yang sebenarnya terjadi? Tadi saat aku dan suamiku pergi membeli villa, kami bertemu dengan dua perempuan jahat, Yanti dan Fajar. Mereka mengikuti undian, dan mereka memenangkan sebuah villa senilai 3 miliar rupiah. Astaga, separah itukah? Dan yang lebih parah lagi, suamiku diremehkan oleh Pak Fadli yang angkuh itu dan dikatakan tidak memenuhi syarat. Apa suamiku dengan status setinggi itu tidak memenuhi syarat untuk membeli villa itu? Iya, intinya kami sudah melihat beberapa pusat penyewaan rumah, tetapi tidak menemukan villa yang serupa. Sungguh menyebalkan. Perempuan jahat Yanti itu, bagaimana mungkin dia bisa melebihi aku dalam hal apapun? Kak, jangan marah. Aku punya cara. Aku akan membuat kedua perempuan jahat itu mengembalikan villa itu dengan patuh. Fajar, ibuku memintaku untuk kembali ke rumah keluarga Winema. Apakah masalah kepulanganku ke keluarga Winema sudah beres? Kalau Mungkin... begitu, ayo kita cepat pulang. Iya, ayo. Kakek, ayah, ibu, kami pulang. Sudah pulang? Silakan duduk. Yanti, kali ini kamu dipanggil pulang. Kamu tahu kan ada apa? Bu, apa aku boleh kembali ke keluarga Winema? Iya, ibu sudah membicarakan ini dengan kakekmu. Begini, negara punya hukum, keluarga punya aturan, jadi tidak berhasil? Yanti, ayo kita pergi. Yanti, tunggu dulu. Meskipun kali ini belum berhasil, tapi percayalah, asalkan kamu memberikan kontribusi besar untuk keluarga Winema, kamu masih bisa kembali ke keluarga Winema. Kontribusi besar? Iya, lagi pula tindakanmu waktu itu telah menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Winema. Hanya dengan mengganti kerugian ini, kamu baru bisa kembali ke keluarga Winema. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Yanti, keluarga Winema sedang menghadapi krisis besar. Jika krisis ini tidak teratasi, keluarga Winema akan hancur. Bu, tenang saja. Aku juga bagian dari keluarga Winema. Jika keluarga Winema menghadapi kesulitan, aku pasti akan membantu. Yanti memang anak ibu yang baik. Oh, begini, ibu dengar kamu kemarin memenangkan undian sebuah villa senilai 3 miliar. Jadi mengincar villa kami ya. Ku bilang padamu, jangan mimpi. Hei, tukang lari, bagaimana kamu berbicara dengan ibuku? Diam. Yanti, begini, keluarga kita sekarang sedang menghadapi krisis. Ibu tahu kamu selalu memikirkan keluarga Winema.
Kamu tidak akan tega melihat keluarga Winema hancur, kan? Sekarang keluarga Winema sangat membutuhkan 6 triliun rupiah untuk modal kerja. Tenang saja, kakekmu bilang, jika kamu bersedia memberikan villa itu untuk membantu keluarga Winema melewati krisis ini, dia akan setuju kamu kembali ke keluarga Winema dan namamu akan ditambahkan ke silsilah keluarga. Yanti, jangan percaya mereka. Kita baru saja punya sedikit aset, mereka sudah ingin merebutnya. Bu, masih bisakah aku mempercayaimu? Yanti, kau putriku, kau tidak percaya padaku, lalu kau percaya siapa? Kau masih ingat kau ibunya? Aku belum pernah melihat seorang ibu seperti dirimu. Fajar. Yanti, meskipun kau tidak percaya padaku, kau harus percaya kakekmu. Jika kau tidak percaya, tanyakan saja pada kakekmu. Kakek, apa yang ibu katakan itu benar? Selama aku menyerahkan villa, aku bisa kembali ke keluarga Winema dan dicantumkan dalam silsilah keluarga Winema? Tentu saja benar. Baiklah, aku bersedia. Yanti, yang sebenarnya kalian inginkan hanyalah membantu keluarga Winema melewati krisis ini kan? Kalau begitu, tidak perlu menjual villa kami, aku bisa membantu kalian menyelesaikan krisis keluarga Winema. Sombong sekali, kau hanya seorang pesuruh. Apa yang bisa kau lakukan untuk menyelesaikan masalah sebesar ini? Krisis kecil keluarga Winema saja. Jika aku bisa mendapatkan Mature Group kontrak pesanan 1 miliar, bukankah itu bisa membantu keluarga Winema menyelesaikan krisis ini? Mature Group, kau bercanda. Mature Group hanya bekerja sama dengan keluarga terbesar di Bekasi, keluarga Priyanto. Keluarga kecil seperti kami masih menginginkan pesanan dari Mature Group. Kalau engkau punya sedikit akal sehat, kau tidak akan bicara seperti ini. Jangan pedulikan bagaimana aku melakukannya. Aku hanya bertanya, jika aku bisa mendapatkan Mature Group kontrak pesanan 1 miliar, bisakah membantu keluarga Winema menyelesaikan krisis ini? Tentu saja bisa. Tapi bagaimana kami bisa percaya bahwa kau bisa mendapatkan kontrak dari Mature Group? Kita bisa bertaruh. Jika aku kalah, aku rela menyerahkan villa. Tapi jika aku menang, aku tidak hanya ingin Yanti mendapatkan kembali statusnya sebagai anggota keluarga Winema dan namanya ditulis dalam silsilah keluarga, aku juga ingin 20% saham keluarga Winema. Fajar, kau keterlaluan. Aku keterlaluan. Kalian semua bilang aku keterlaluan. Saat itu keluarga Winema mendorong Yanti ke dalam kesulitan. Dia dengan tegas melarikan diri dari pernikahan, tetapi malah diusir dari keluarga dan juga membuat orang tuanya kehilangan 20% saham keluarga Winema yang seharusnya menjadi miliknya. Sekarang, jika aku menyelesaikan krisis besar keluarga Winema, meminta untuk mengembalikan semuanya seperti semula, kakek, apakah permintaanku keterlaluan? Tidak berlebihan. Baiklah, sudah diputuskan. Fajar, kau pikir kita bisa mendapatkan kontrak pesanan dari Mature Group? Istriku, jangan khawatir, aku yakin kamu pasti bisa. Aku ingat sesuatu, aku kenal seorang manajer di Mature Group. Bagaimana kalau besok aku coba menghubunginya? Baiklah, aku akan menemanimu. Kalau begitu aku masuk dulu ya. Semangat. Aku akan belikan kamu segelas teh susu. Kutunggu kamu kembali dengan kemenangan ya. Halo, Tuan Muda. Saya ingin Salma mendapatkan pesanan dari grup Mature. Bisakah kontraknya diurus? Tidak masalah, Tuan Muda. Itu hal kecil. Saya akan segera mengaturnya. Grup Macuret juga merupakan aset keluarga Hartono. Jika Tuan Muda bersedia, Tuan Muda bisa menjadi direktur utama grup Macuret kapan saja. Selain itu, Yanti saat ini masih memiliki ilusi terhadap keluarga Winema. Saya ingin dia melihat dengan jelas sifat asli orang-orang keluarga Winema. Jadi sekarang identitasku belum boleh terungkap. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Tidak masalah, tidak masalah. Tenang saja Tuan Muda, tidak akan ada masalah apapun. Halo, saya mencari manajer Angga, kalian? Apakah ada janji temu? Kamu siapa? Kamu Yani kan?
Saya Yanti, kakaknya Sinta. Kita pernah bertemu sebelumnya. Yanti? Yanti, aku ingat sekarang, itu kan perempuan yang dibuang keluarga Winema. Kenapa kamu bicara begitu? Suamimu yang tidak berguna itu mana? Kenapa dia tidak datang? Apa dia pergi jadi pesuruh orang lain? Ini sepertinya kita tidak punya masalah apa-apa kan? Tidak ada. Lalu kenapa kamu bicara begitu? Memangnya aku bilang apa? Bukankah kamu perempuan yang dibuang keluarga Wainema? Bukankah suamimu itu tidak berguna? Kamu ini. Lihat penampilanmu yang menyedihkan itu. Masih mau mengandalkan Sinta untuk mendekatiku? Memangnya kamu pantas? Mata kamu yang mana yang melihat aku mendekatimu? Aku tidak mau buang-buang waktu berdebat denganmu di sini. Tolong panggilkan manajer Angga dari departemen kalian. Saya sudah membuat janji kemarin. Kamu menyuruhku mencarinya, lalu aku harus menurutimu. Enak saja. Aku tidak peduli kenapa kamu begitu mengincarku, tetapi hari ini aku mencari manajer Angga untuk membahas proyek dan sudah membuat janji. Kalau karena dendam pribadimu menunda pekerjaan pimpinan, jangan salahkan aku kalau nanti kamu dipecat. Kamu mau membahas kerja sama apa dengan manajer Angga? Untuk kontrak pesanan, kan? Benar. Tipe sepertimu ini memang kesukaan manajer Angga. Apa maksudmu? Apa maksudku masih belum jelas? Kita semua sudah dewasa, tidak perlu ditutup-tutupi. Hanya saja kasihan Yanti yang dulu berani kabur dari pernikahan, sekarang demi bertahan hidup juga harus menjual diri. Yani, jangan bicara sembarangan. Kapan aku menjual diri? Aku dan manajer Angga hanya membahas bisnis. Yanti, aku tidak suka mendengar ucapanmu itu. Kita semua ini kan demi bertahan hidup. Apa salahnya melakukan hal-hal yang terpaksa? Tapi kamu sudah melakukannya malah tidak mau mengaku. Masih mau sok suci? Benar-benar konyol. Aku tidak melakukannya, kenapa harus mengaku? Masih saja keras kepala. Manajer Angga itu... Siapa statusnya? Atas dasar apa dia membantumu? Karena statusmu sebagai anak perempuan keluarga Winema yang terbuang? Atau karena suamimu yang jadi suruhan itu bayarannya murah? Kamu pikir semua orang serakah dan tidak pernah puas seperti kalian memandang rendah orang lain? Lalu, menurutmu manajer Angga itu orang seperti apa? Aku dan manajer Angga teman sekolah menengah, hubungan kami sangat baik, dan dia orang yang sangat menghargai pertemanan dan setia kawan. Aku percaya dia akan mempertimbangkan persahabatan kami dulu dan bersedia membantuku. Yanti, aku benar-benar tidak tahu harus menyebutmu naif atau bodoh. Baiklah, sekarang aku akan meneleponnya. Biar kamu lihat sendiri orang seperti apa teman sekolahmu yang disebut-sebut itu. Halo manajer Angga, ada seseorang bernama Yanti di lobi, katanya punya janji dengan Anda, benarkah? Benar, saya segera turun. Pejalan kakinya sudah aku suruh turun, aku mau lihat apa yang bisa kau andalkan untuk bicara kerja sama dengan Pak Angga. Kalau begitu, tidak perlu engkau urusi. Yanti, kau datang. Beberapa waktu lalu, aku dengar kau sakit. Aku sudah lama ingin menjengukmu, tapi aku benar-benar sangat sibuk. Kau masih ingat? Teman lama sekarang jauh lebih baik daripada kebanyakan orang. Yanti, kau kan dulu kembang sekolah kita. Aku bisa lupa siapapun, tapi tidak mungkin melupakanmu. Kak Angga, kau sebelumnya bilang mau membelikan aku HP iPhone 15, sampai sekarang belum juga dibelikan. Aduh, Yani. Kak Angga akhir-akhir ini benar-benar sibuk sekali. Lain kali saja, ya. Lain kali pasti kubelikan. Pak Angga, aku hari ini mencarimu karena ada sesuatu yang ingin kuminta bantuanmu. Bagaimana kalau kita bicarakan di kantormu? Yanti, tidak perlu begitu formal. Kita kan teman lama. Kau sama seperti Jesir saja. Panggil aku Kak Angga. Kak Angga, apa kita bicara di sini tidak terlalu nyaman? Yanti, kau kurusan. Aduh, juga terlihat lelah. Aku ingat dulu, kau kan primadona sekolah kita yang sangat populer, banyak sekali siswa laki-laki di sekolah yang menyukaimu. Aku hanyalah pemuda miskin, diam-diam menyukaimu tapi tidak berani mengungkapkannya. Kak Angga, bagaimana kalau kita bicarakan dulu urusan pentingnya, setelah selesai baru kita bernostalgia? Haha,
Lihat aku, bukankah ini karena aku terlalu senang bertemu dengan dewiku? Hei, tenang saja. Jika ada yang perlu dibantu, bilang saja. Selama aku bisa melakukannya, aku jamin pasti beres. Kalau begitu, Mas Angga, bisakah kau memberikan pesanan dari grup Priyanto kepadaku? Keluarga Winema kami sedang mengalami beberapa masalah. Kami sangat membutuhkan pesanan 200 miliar rupiah untuk mengatasi krisis keluarga. Kau sudah dibuang oleh keluarga Winema. Kenapa masih mengkhawatirkan urusan keluarga Winema? Tapi bagaimanapun juga aku adalah bagian dari keluarga Winema. Keluarga sedang bermasalah, bagaimana aku bisa tinggal diam? Karena semua orang sepertimu berdarah dingin. Aku hanya menertawakan hayalanmu. Kau, wanita yang dibuang keluarga Winema, masih berani mengkhawatirkan urusan keluarga Winema? Singkirkan tangan kotormu, jangan tunjuk aku. Bahkan jika kepala keluarga Winema datang, dia tidak pantas bekerja sama dengan grup Mercurate kami. Kau ini apa? Sudah, jangan bertengkar. Yanti, apa yang dikatakan Yani ada benarnya juga. Grup Mercurate kami biasanya hanya bekerja sama dengan beberapa keluarga terbesar. Keluarga Winema kalian masih terlalu lemah. Ditambah lagi dengan identitasmu saat ini, kau memang tidak bisa mewakili keluarga Winema. Jadi, kami tidak punya harapan? Kalau itu, jika orang lain yang datang memang tidak ada harapan. Tapi kau berbeda. Meskipun kami belum pernah bekerja sama dengan keluarga Winema sebelumnya, tetapi pesanan 200 miliar rupiah ini bagi kami, itu hanyalah setetes air di lautan. Sangat mudah. Aku, sebagai manajer departemen pemasaran, masih punya wewenang ini. Jadi, kau bersedia membantu keluarga Winema kami? Haha, tentu saja tidak masalah. Kita kan teman lama. Kalau bukan aku yang membantumu, siapa lagi? Terima kasih banyak. Teman lama, terima kasih. Aku membantumu tidak masalah, tapi kau harus membayar harganya. Harga apa? Sangat sederhana. Temani aku beberapa hari saja. Kenapa kau seperti ini? Yanti, kita bukan lagi pelajar. Meminta bantuan pada orang lain tentu ada harganya. Lagi pula, selain tubuhmu ini, apalagi yang kau punya? Hahaha. Pak Wang, di siang bolong begini, jangan keterlaluan. Sialan. Perempuan jahat. Kau masih menganggap dirimu primadona kampus? Pak Wang, aku tidak menyangka setelah sekian tahun, kau berubah menjadi orang seperti ini. Aduh, Yanti, wajahmu ini masih secantik dulu. Tapi kau harus tahu diri, sekarang kau yang meminta bantuanku. Aku, Yanti, lebih baik mati kelaparan daripada mengkhianati diriku sendiri. Buang saja pikiran itu. Baiklah, cukup berani, aku suka, haha. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Yanti, engkau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, hanya... Syukurlah engkau baik-baik saja. Apa orang itu mengganggumu? Tidak, Fajar. Lebih baik kita pergi dari sini. Tidak bisa. Istriku. Hanya aku yang boleh mengganggunya. Dia menyentuhmu dengan tangan yang mana? Akan kuhabisinya. Kau hanya menantu buangan keluarga Winema, pesuruh rendahan, dengan status serendah itu, namun bicaramu sangat besar. Kau siapa? Apa kau juga mengganggu Yanti? Memang kenapa kalau aku mengganggunya? Kalau berani, pukul aku. Seumur hidupku, baru kali ini aku mendengar permintaan seperti itu. Kau, menantu buangan keluarga Winema, kau. Bocah kurang ajar, apa yang ingin kau lakukan? Kau tahu ini tempat apa? Tentu saja aku tahu. Mercurate Group. Kau tahu, tapi masih berani bersikap sombong? Kau cari mati, kau percaya atau tidak, hari ini kau tidak akan bisa keluar dari sini? Aku tidak hanya tahu ini tempat apa, aku juga tahu kau melecehkan wanita di depan umum. Lalu bagaimana dengan Mercurate Group? Apa mereka bisa bertindak seenaknya? Bagaimana kalau begini, kita panggil petugas penegak hukum dan dengarkan apa yang mereka katakan. Satpam, kemana mereka semua? Di sini Pak Angga, ada apa? Bocah kurang ajar ini membuat onar. Tangkap dia dan kunci di ruang gelap. Baik. Lepaskan aku. Mercurate Group benar-benar bertindak seenaknya. Diam. Dasar pesuruh rendahan, berani memukulku, kau cari mati. Yani, jangan keterlaluan. Perempuan jahat, nanti kuberi kau pelajaran. Hei, kau dengar, kau hanya anjing suruhan. Benar-benar tidak berguna, orang miskin.
Sedangkan aku adalah manajer Mature Group. Di hadapanku, selain marah-marah tanpa daya, apalagi yang bisa kau lakukan? Pak Angga, ya, semoga setelah Presiden Direktur datang nanti, Anda masih bisa sesombong ini. Maksudmu kau kenal Presiden Direktur baru kami? Haha, aku saja belum pernah bertemu Presiden Direktur baru kami, bagaimana engkau bisa mengenalnya? Mas Angga, menurutmu anjing suruhan ini ditipu, ya? Ya, mungkin saja. Para penipu sekarang, modusnya banyak sekali. Ada yang menyamar jadi presiden direktur, banyak juga orang kaya yang menipu. Tapi, hanya orang bodoh seperti dia yang bisa tertipu. Benar, orang bodoh dan miskin seperti ini paling mudah ditipu. Setiap hari bermimpi di siang bolong, pada akhirnya sia-sia saja. Satpam seret dia keluar. Baik. Hentikan. Berhenti. Kalian siapa? Sedang apa di sini? Saya manajer Lina dari Departemen Pemasaran Grup Mature. Kalian siapa? Saya Direktur Utama baru Grup Mature. Saya tanya, ada apa ini? Direktur Utama baru? Setahu saya, Direktur Utama kami baru mulai menjabat besok. Apa buktinya? Saya Sekretaris Direktur Utama. Ini surat penunjukan dan kartu identitas beliau. Ada pertanyaan? Salam Direktur Utama. Salam Direktur Utama. Sudahlah, saya tidak ingin banyak bicara. Saya hanya ingin bertanya satu hal. Ada apa ini? Bocah bau ini membuat onar di perusahaan kami. Saya menyuruh Satpam untuk menangkapnya. Begitukah? Ya, memang begitu. Tidak, bukan seperti itu. Diam! Direktur Utama. Wanita ini berkomplot dengan pria ini. Mereka berdua datang ke perusahaan kami untuk membuat onar. Jadi saya meminta Satpam untuk menangkap mereka. Kalian berdua, seret mereka pergi. Tunggu. Saya tanya sekali lagi. Benarkah begitu? Ah, iya Pak. Memang begitu Pak. Saya tanya kamu, apa benar seperti yang dikatakan Pak Angga? Iya, Pak. Bagus. Sekretaris, pecat mereka semua dan beritahu seluruh asosiasi industri di kota Bekasi boikot mereka di seluruh kota. Siapapun yang berani mempekerjakan mereka berarti melawan Mature Group. Baik, Pak. Pak Lagiman, jangan. Pak Lagiman, apa salah kami Pak? Katakan Pak, saya pasti akan perbaiki. Jangan pecat saya, Pak Lagiman. Orang tua saya sakit parah. Kalau saya tidak punya pekerjaan ini, bagaimana mereka bisa hidup? Kumohon, Pak Lagiman. Kumohon. Pak Angga kan? Saya sudah memberi Anda banyak kesempatan, sayang Anda tidak memanfaatkannya. Orang seperti Anda hanya akan mencoreng nama baik Mature Group. Bawa dia keluar. Baik, Pak. Pak Lagiman, jangan. Pak Lagiman, Pak Lagiman, jangan Pak Lagiman. Sedangkan Anda, saya juga sudah memberi Anda banyak kesempatan, tetapi pada akhirnya Anda memilih untuk menyembunyikannya bersama Pak Angga. Sekretaris, selidiki. Jika keadaannya seperti yang dia katakan, Mature Group akan bertanggung jawab atas pengobatan orang tuanya. Jika tidak, sekeluarga akan diusir dari kota Bekasi. Baik, Pak. Bawa pergi. Kalian berdua mau menahan tamu sampai kapan? Kalian berdua memang mendengarkan perintah manajer Angga, tapi tidak bisa membedakan yang benar dan salah, malah membantu kejahatan. Kalian dihukum untuk menambang selama 3 bulan. Jika berperilaku baik, boleh kembali. Terima kasih Pak Lagiman. Terima kasih Pak Lagiman. Dua Bapak, saya benar-benar minta maaf. Perusahaan Mature kami kurang baik dalam manajemen. Untuk menunjukkan permintaan maaf saya bisa mengabulkan satu permintaan kalian. Halo, Pak Lagiman. Istri saya ingin datang ke perusahaan Mature untuk mengurus sesuatu, tidak ada hubungannya dengan saya. Ada urusan apapun, silakan bicara dengan dia saja. Ibu ini, ada permintaan apapun silakan sampaikan. Perusahaan Mature kami akan berusaha memenuhinya. Benarkah apapun boleh? Tentu saja, selama masih dalam batas kemampuan manusia, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh perusahaan Mature kami. Kalau begitu saya ingin kontrak pesanan senilai 1 miliar dari perusahaan Mature. Bolehkah? Tidak masalah. Tapi 1 miliar ini apa? Volumenya agak kecil ya. Bagaimana kalau kita tambah menjadi 5 miliar? Wah, itu luar biasa. Kalau begitu Bu, kita bicarakan di kantor. Baik-baik.
Sekretaris, siapkan kontrak pesanan. Baik, Pak. Yanti, bagaimana urusannya? Tentu saja beres. Pak Lagiman ini orangnya sangat baik, langsung memberi proyek pesanan 5 miliar. Hai, terutama istri kita ya. Pesonanya luar biasa. Halo. Baik, saya mengerti. Hebat, Fajar. Kakek bilang, sudah tahu semuanya, akan memberikan posisi kepala keluarga kepadaku. Sejak mengenalmu, aku merasa seluruh hidupku menjadi bahagia. Hadirin sekalian, hari ini disaksikan oleh seluruh keluarga besar di Kota Bekasi. Saya mengumumkan bahwa keluarga Winema dan Grup Mature resmi menjadi mitra strategis. Kerjasama dengan Grup Mature ini harus dikaitkan dengan cucu perempuan saya, Yanti, dan cucu menantu saya, Fajar. Silakan mereka naik ke atas panggung. Yanti, kakek minta maaf karena kamu telah menderita selama bertahun-tahun ini. Ini semua salah kakek. Sekarang saya umumkan bahwa Yanti secara resmi kembali ke keluarga dan namanya dikembalikan ke silsilah keluarga. Terima kasih kakek. Anak yang baik. Sebelumnya, karena kakek sudah tua dan kurang awas, banyak hal yang tidak kakek lihat dengan jelas dan membuat kalian menderita. Kakek, Anda bukannya tua dan kurang awas, melainkan ditipu orang. Menurut saya, orang yang menipu Anda juga harus dihukum. Kamu benar. Sinta, Chandra, maju ke depan untuk menerima hukuman. Kakek, kami. Karena dulu kakek terlalu mudah percaya dengan fitnah kalian dan membuat mereka menderita, hari ini kalian pantas dihukum. Kalian diasingkan ke kota perbatasan selama 5 tahun. Apalagi yang ingin kalian katakan? Tidak ada, kami patuh pada perintah kepala keluarga. Baiklah, kalian boleh pergi. Hadirin sekalian, saya nyatakan pesta perayaan sekarang dimulai.